Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, orang yang paling Anda percaya dan Anda selamatkan dari kemiskinan, justru menjadi orang yang menghancurkan hidup Anda sampai hancur berantakan. Bayangkan saat Anda harus melihat semua hasil kerja keras Anda dicuri dengan cara yang sangat licik. Bahkan Anda diusir seperti pencuri di perusahaan Anda sendiri. Rasa sakit karena dikhianati oleh teman yang sudah dianggap saudara jauh lebih pedih daripada kehilangan harta. Bagaimana mungkin seseorang tega melakukan hal sekejam itu kepada orang yang sudah memberinya kehidupan? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Benih kebaikan di tengah badai. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, seolah-olah langit sedang ikut menangis merasakan dinginnya suasana kota. Suara petir sesekali menggelegar, memecah kesunyian di jalanan yang mulai sepi. Aku berdiri di balik kaca jendela ruko tuaku, sebuah bangunan sederhana yang sudah bertahun-tahun menjadi saksi bisu awal perjuanganku membangun usaha. Ruko ini adalah segalanya bagiku, tempat di mana aku menaruh seluruh harapan dan keringat untuk bertahan hidup. Sambil menyeruput segelas kopi hangat, pandanganku terhenti pada sebuah bayangan di depan pintu masuk. Di sana, di bawah emperan toko yang sempit, aku melihat sesosok pria duduk meringkuk. Tubuhnya bergetar hebat karena kedinginan. Air hujan yang terbawa angin sesekali membasahi pakaiannya yang sudah lusuh dan penuh tambalan. Aku memperhatikannya sejenak dari dalam. Pria itu tampak sangat rapuh, seolah-olah beban dunia sedang menindih pundaknya yang kurus. Karena rasa iba yang tidak terbendung, aku memutuskan untuk membuka pintu. Suara gerendel besi yang aku tarik membuat pria itu mendongak. Namanya adalah Bima. Saat itu, aku belum mengenalnya, tapi matanya memancarkan keputusasaan yang sangat dalam, jenis tatapan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah kehilangan segalanya. Wajahnya pucat, rambutnya basah kuyup, dan dia tampak malu saat aku menyapanya. Aku mengajaknya masuk ke dalam ruko agar dia tidak semakin kedinginan di luar sana. Aku segera beranjak ke dapur kecil di bagian belakang ruko. Aku mengambil sebungkus nasi hangat yang sebenarnya adalah jatah makan malamku sendiri. Aku juga menyeduh segelas teh manis panas untuknya. Saat aku memberikan bungkusan nasi itu, tangan Bima gemetar saat menerimanya. Dia makan dengan sangat lahap, seolah-olah dia belum makan selama berhari-hari. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa perih. Bagaimana mungkin di tengah kota yang megah ini, masih ada orang yang harus menahan lapar di bawah derasnya hujan. Setelah dia selesai makan dan merasa sedikit lebih tenang, kami mulai berbincang. Bima bercerita bahwa dia datang dari kampung untuk mencari pekerjaan, namun nasib baik belum berpihak kepadanya. Dia ditipu oleh orang yang menjanjikannya pekerjaan, dan sekarang dia tidak punya tempat tinggal atau uang sepeser pun. Mendengar ceritanya, aku teringat masa-masa sulitku dulu saat pertama kali merintis usaha ini. Aku tahu persis bagaimana rasanya tidak memiliki siapa-siapa untuk diandalkan. Alhamdulillah, saat itu aku merasa memiliki sedikit rezeki lebih. Aku tidak hanya memberinya tempat untuk berteduh malam itu, tetapi aku menawarkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu sebuah harapan untuk kembali hidup. Aku katakan kepadanya bahwa dia bisa tinggal di ruko ini untuk sementara waktu dan membantuku mengelola toko. Bima menangis terseduh-seduh mendengar tawaranku. Dia bersujud di depanku, tapi aku segera memintanya berdiri karena aku merasa kita semua adalah manusia yang sama di mata Allah. Seiring berjalannya waktu, Bima mulai menunjukkan dedikasinya. Dia adalah orang yang rajin dan cepat belajar. Aku memutuskan untuk mengajarinya segala hal yang aku tahu tentang bisnis ini. Setiap pagi, sebelum toko dibuka, aku mengajarinya cara menata barang agar terlihat menarik di mata pelanggan. Aku mengajarinya cara melayani setiap orang yang datang dengan hati yang tulus. Karena bagiku, pelanggan bukan sekadar sumber uang, melainkan tamu yang harus dihormati. Bima mendengarkan setiap kata-kataku dengan saksama. Dia selalu membawa buku catatan kecil untuk menuliskan tips-tips yang aku berikan. Aku juga mulai mengenalkannya pada hal-hal yang lebih rumit, seperti strategi bernegosiasi dengan pemasok barang. Aku ingin dia tidak hanya menjadi karyawan, tapi juga menjadi rekan yang bisa diandalkan. Aku ingin melihatnya sukses dan berdiri di atas kakinya sendiri suatu hari nanti. Kami pernah melewati masa-masa yang sangat sulit. Ada kalanya penjualan toko menurun drastis dan kami hampir tidak punya uang untuk membeli makan. Aku ingat betul suatu malam yang sunyi,
Saat kami hanya bisa makan satu bungkus mie instan yang dibagi berdua di bawah lampu temaram ruko. Meskipun perut kami tidak benar-benar kenyang, tapi kebersamaan itu membuat beban terasa lebih ringan. Kami duduk di lantai, bersandarkan tumpukan kardus barang, sambil bermimpi tentang masa depan yang lebih cerah. Dalam suasana yang tenang itu, aku sering berbagi visi tentang bagaimana aku ingin mengembangkan bisnis ini menjadi besar. Bima mendengarkan dengan mata yang berbinar-binar. Saat itu, Bima menatap mataku dengan sangat tulus dan berkata bahwa dia sangat berterima kasih karena aku telah menyelamatkannya dari jalanan. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan pernah melupakan jasaku seumur hidupnya. Dia mengatakan bahwa aku sudah seperti kakak kandungnya sendiri. Mendengar ucapan itu, aku merasa sangat tersentuh. Aku mempercayainya sepenuh hati. Aku merasa bahwa aku telah menemukan orang yang tepat untuk menemaniku membangun mimpi ini dari nol. Tidak ada sedikit pun kecurigaan di benakku saat itu. Aku menganggap kejujuran dan kerja kerasnya adalah bukti bahwa dia adalah orang baik. Aku memberikan akses kepada banyak hal di perusahaan kecilku, mulai dari kunci gudang hingga catatan penjualan sederhana. Aku merasa sangat bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan aku dengan Bima. Aku merasa beban pekerjaanku menjadi jauh lebih ringan sejak ada dia di sisiku. Dia selalu hadir paling pagi untuk membersihkan toko dan pulang paling akhir untuk memastikan semua pintu sudah terkunci dengan aman. Kehadirannya memberikan warna baru dalam hidupku yang selama ini aku jalani sendirian. Aku merasa memiliki keluarga baru yang bisa aku percaya sepenuhnya. Namun, di balik semua kebaikan dan ketulusan yang aku berikan, ada sebuah sisi gelap yang tidak pernah aku sadari. Aku terlalu fokus pada perkembangannya dan terlalu senang dengan bantuannya, hingga aku buta terhadap hal-hal kecil yang mulai berubah. Aku tidak tahu bahwa setiap ilmu yang aku ajarkan, setiap rahasia bisnis yang aku bagikan, dan setiap kepercayaan yang aku berikan, sedang dipelajari dengan sangat teliti olehnya. Aku tidak menyadari bahwa di balik senyum ramahnya dan sikap penurutnya, Bima mulai memiliki ambisi yang berbeda. Rasa terima kasih yang dulu dia ucapkan perlahan-lahan mulai terkikis oleh keinginan untuk memiliki lebih. Saat itu, aku benar-benar tidak tahu bahwa aku sedang memelihara seekor serigala di dalam rumahku sendiri. Aku memberikan semua senjata kepadanya tanpa menyadari bahwa suatu saat nanti, senjata itu akan digunakan untuk menyerangku dari belakang. Hari-hari berlalu dengan penuh semangat. Kami mulai mendapatkan pesanan-pesanan besar dari luar kota. Bisnis kecil yang dulu dijalankan di ruko tua ini mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Aku merasa masa depan yang kami impikan saat makan mie instan dulu sudah berada di depan mata. Aku merasa sangat bangga melihat Bima kini bisa berbicara dengan lancar di depan para klien dan bisa menghitung keuangan dengan sangat teliti. Aku selalu mengingatkan Bima bahwa kejujuran adalah modal utama dalam berbisnis. Aku katakan kepadanya bahwa uang bisa dicari, tapi kepercayaan orang lain adalah hal yang sangat sulit untuk didapatkan kembali jika sudah rusak. Bima selalu mengangguk setuju dengan wajah yang sangat meyakinkan. Dia bahkan sering mengingatkanku untuk selalu waspada terhadap orang luar, tanpa aku sadari bahwa orang yang paling harus aku waspadai justru adalah orang yang duduk di sebelahku. Keluargaku juga sangat mengenal Bima. Mereka menganggap Bima sebagai bagian dari keluarga kami. Setiap kali ada acara makan bersama, Bima selalu hadir dan bersikap sangat sopan. Hal ini semakin memperkuat rasa percayaku kepadanya. Aku merasa sudah memberikan yang terbaik untuknya, mulai dari ilmu, tempat tinggal, hingga kasih sayang layaknya saudara sendiri. Aku merasa hidupku sudah lengkap dengan bisnis yang berkembang dan rekan kerja yang setia. Namun, waktu adalah ujian yang paling jujur. Kesetiaan seseorang tidak bisa diukur saat keadaan sedang susah, melainkan saat harta dan kekuasaan mulai datang menghampiri. Dan disinilah letak awal dari segala kehancuran yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku terlalu tenang dalam kenyamanan, tanpa tahu bahwa badai yang jauh lebih besar dari hujan malam itu sedang bersiap untuk menghantam hidupku dengan sangat keras. Semua benih kebaikan yang aku tanam dengan tulus, ternyata tumbuh menjadi sesuatu yang akan menghancurkan pondasi hidupku sampai ke akar-akarnya. Keberhasilan memang seringkali membuat pandangan kita menjadi kabur terhadap kenyataan yang ada di depan mata. Setelah melewati masa-masa sulit di ruko tua yang penuh kenangan itu, usaha kami mulai berkembang dengan sangat pesat. Pesanan yang awalnya hanya 1 atau 2 dalam sehari, kini berubah menjadi ratusan hingga ribuan setiap bulannya. Keuntungan yang kami dapatkan tidak lagi hanya cukup untuk makan mie instan, melainkan sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah gedung kantor yang megah dan membuka puluhan cabang di berbagai kota besar. Alhamdulillah,
Semua jerih payah dan tetesan keringat kami seolah terbayar lunas oleh hasil yang sangat luar biasa ini. Saat itu, saya merasa sangat bangga dan bahagia. Saya melihat Bima bukan lagi seorang pria kurus dengan pakaian lusuh yang saya temukan di pinggir jalan. Kini, dia telah berubah menjadi seorang pria yang tampil sangat gagah dengan setelan jas mahal dan sepatu kulit yang mengkilap. Dia mengendarai mobil mewah, hasil dari kerja keras kami selama bertahun-tahun. Saya merasa senang karena berhasil mengubah hidup seseorang menjadi jauh lebih baik. Bagi saya, kesuksesan Bima adalah kesuksesan saya juga. Saya menganggapnya sebagai tangan kanan sekaligus adik yang paling saya sayangi di dunia ini. Karena rasa percaya yang sudah sangat mendalam, saya mulai memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Bima. Saya memintanya untuk mengelola seluruh urusan keuangan dan administrasi perusahaan secara penuh. Saya berpikir bahwa Bima adalah orang yang paling mengerti sejarah bisnis ini dari nol. Jadi dia adalah orang yang paling tepat untuk menjaga harta perusahaan. Saya ingin fokus pada pengembangan bisnis keluar daerah dan mencari mitra kerja baru agar perusahaan kami semakin besar. Saya benar-benar memberikan kunci gudang harta saya kepada Bima tanpa ada sedikit pun rasa curiga di dalam hati. Saya terlalu sibuk dengan urusan di luar kantor, berpindah dari satu kota ke kota lain untuk memantau perkembangan cabang baru. Saya sering meninggalkan Bima sendirian di kantor pusat untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan surat menyurat dan aliran uang masuk serta keluar. Di mata saya, Bima masih tetap orang yang sama, yaitu pria yang dulu berjanji dengan tulus tidak akan pernah melupakan jasa saya. Saya percaya sepenuhnya bahwa dia akan menjaga amanah yang saya berikan dengan sebaik-baiknya demi masa depan kami bersama. Namun, perlahan-lahan saya mulai melihat ada perubahan kecil pada sikap Bima. Dia yang dulunya selalu bertanya dan meminta pendapat saya untuk setiap hal kecil, kini mulai berani mengambil keputusan besar tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Awalnya, saya menganggap hal itu sebagai bentuk kemandirian dan rasa percaya dirinya yang semakin meningkat. Saya pikir dia sudah cukup dewasa dan ahli dalam menangani masalah perusahaan, jadi saya membiarkannya begitu saja. Saya bahkan memujinya karena berani mengambil langkah tanpa harus selalu menunggu instruksi dari saya. Suatu hari, saya melihat Bima memamerkan sebuah jam tangan yang harganya sangat fantastis. Nilai jam tangan itu setara dengan harga satu buah rumah sederhana di pinggiran kota. Saya sempat tertegun sejenak dan bertanya-tanya di dalam hati dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi, lagi-lagi, pikiran buruk itu langsung saya tepis jauh-jauh. Saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa Bima mungkin menabung dari gaji dan bonus besar yang selama ini saya berikan kepadanya. Saya merasa dia memang pantas menikmati kemewahan itu karena dia sudah bekerja sangat keras untuk perusahaan. Kepercayaan buta ini membuat saya menjadi orang yang sangat lalai. Saya tidak lagi rajin memeriksa laporan keuangan bulanan secara detail. Saya hanya melihat angka akhirnya saja yang selalu terlihat menguntungkan. Saya tidak tahu bahwa di balik angka-angka yang terlihat bagus itu, ada banyak sekali permainan kotor yang sedang dilakukan oleh Bima. Saya tidak pernah menduga bahwa adik yang sangat saya sayangi itu sedang mempelajari cara memalsukan tanda tangan saya pada dokumen-dokumen penting perusahaan. Bima mulai sering mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang tidak saya kenal di luar jam kerja. Saat saya bertanya, dia selalu memberikan alasan bahwa itu adalah pertemuan dengan calon rekan bisnis baru yang bisa membawa keuntungan bagi perusahaan. Dia bicarakan hal itu dengan wajah yang sangat tenang dan meyakinkan, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Saya yang sudah terlanjur percaya, hanya mengangguk-angguk dan memberikan doa agar semua urusannya dilancarkan oleh Allah. Saya benar-benar tidak sadar bahwa orang-orang itu sebenarnya adalah kaki tangannya yang sedang membantu dia untuk mengalihkan aset perusahaan. Kecurigaan orang-orang di sekitar saya sebenarnya sudah mulai bermunculan. Beberapa karyawan lama yang sudah ikut dengan saya sejak awal, sempat mencoba memberikan peringatan. Mereka mengatakan bahwa Bima sering bertindak sewenang-wenang dan sering mengambil uang kas kantor untuk kepentingan pribadinya tanpa catatan yang jelas. Namun, setiap kali laporan itu sampai ke telinga saya justru marah kepada karyawan tersebut. Saya menganggap mereka hanya iri melihat kesuksesan Bima dan ingin memecah belah hubungan persaudaraan kami. Saya membela Bima habis-habisan di depan semua orang. Saya sering mengatakan kepada para karyawan bahwa Bima adalah orang yang jujur dan setia. Saya ceritakan kembali kisah bagaimana kami dulu makan satu bungkus mie instan berdua untuk meyakinkan mereka bahwa ikatan kami tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun. Saya buta akan kenyataan bahwa manusia bisa berubah ketika sudah memegang kekuasaan dan melihat tumpukan uang di depannya. Kesetiaan yang dulu dia janjikan ternyata hanyalah topeng
untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bima semakin cerdik dalam menyembunyikan kebusukannya. Dia selalu bersikap sangat manis dan penuh perhatian saat berada di depan saya. Dia sering menanyakan kesehatan saya, mengingatkan saya untuk beristirahat, dan selalu membawakan oleh-oleh setiap kali dia pulang dari perjalanan dinas. Sikap manisnya itu membuat saya semakin merasa bahwa dia adalah orang terbaik yang pernah saya temukan. Saya merasa sangat beruntung memiliki rekan kerja seperti dia, tanpa tahu bahwa di belakang saya, dia sedang menajamkan pisau untuk menusuk jantung saya. Pernah suatu ketika, seorang akuntan perusahaan datang ke ruangan saya dengan wajah pucat. Dia membawa sebuah map yang berisi selisih angka yang sangat besar di laporan keuangan cabang luar kota. Saat itu saya baru saja akan memeriksanya. Namun tiba-tiba Bima masuk ke ruangan dengan wajah yang sangat santai. Dia langsung mengambil map itu dan mengatakan bahwa itu hanya kesalahan input data yang sudah dia selesaikan. Dia menyuruh akuntan itu keluar dan meyakinkan saya agar tidak perlu khawatir. Saya kembali terjebak dalam kata-kata manisnya dan membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Ketidaktahuan saya ini menjadi celah yang sangat besar bagi Bima untuk menghancurkan saya. Dia mulai memindahkan kepemilikan beberapa aset penting, seperti gedung kantor dan beberapa lahan strategis, ke atas nama perusahaan bayangan miliknya. Dia melakukan semuanya dengan sangat rapi dan terencana. Dia menggunakan posisi yang saya berikan untuk menguasai segalanya tanpa saya sadari sedikit pun. Saya tetap berjalan dengan kepala tegak dan penuh kebanggaan, menganggap bahwa kerajaan bisnis ini akan terus berdiri kokoh selamanya. Di setiap sujud saya selalu menyelipkan nama Bima dalam doa saya kepada Allah. Saya memohon agar bisnis kami selalu diberkahi dan Bima selalu diberikan perlindungan serta kejujuran. Saya tidak pernah membayangkan bahwa orang yang saya doakan setiap malam adalah orang yang sedang sibuk merancang kehancuran hidup saya. Saya memberikan seluruh hati dan kepercayaan saya kepadanya, tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk rasa waspada. Kini, semua persiapan yang dilakukan Bima sudah hampir selesai. Dia sudah memegang semua kunci kekuatan perusahaan. Dia sudah menguasai hati sebagian besar karyawan dengan uang dan jabatan yang dia janjikan. Dia tinggal menunggu waktu yang paling tepat untuk menunjukkan wajah aslinya. Dan saya masih tetap berada dalam kegelapan, merasa sangat aman di tengah badai yang sedang mengintai. Saya tidak tahu bahwa sebentar lagi, semua yang saya bangun dengan cucuran keringat dan air mata akan dirampas paksa oleh orang yang dulu saya selamatkan dari dinginnya malam. Kehancuran itu sudah berada tepat di depan pintu, tinggal menunggu satu sentuhan kecil untuk membuat semuanya runtuh berserakan. Pagi itu cuaca sangat cerah, namun entah mengapa perasaan saya merasa tidak tenang. Sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar, menyentuh wajah saya yang baru saja selesai melaksanakan ibadah subuh. Saya duduk sejenak di tepi tempat tidur, mengucap syukur alhamdulillah karena perusahaan yang saya rintis dari sebuah ruko tua, kini sudah menjadi perusahaan besar yang sangat diperhitungkan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, karena kami akan mengadakan rapat besar untuk merayakan pencapaian tahunan perusahaan yang sangat luar biasa. Saya sudah menyiapkan pidato singkat untuk berterima kasih kepada seluruh karyawan, terutama kepada Bima, orang yang selama ini saya anggap sebagai tangan kanan sekaligus adik saya sendiri. Saya mengenakan kemeja terbaik saya dan merapikan rambut di depan cermin. Dalam hati, saya merasa sangat bangga melihat diri saya sendiri. Saya merasa telah berhasil mengubah nasib seorang pemuda jalanan menjadi seorang direktur yang sangat sukses. Saya segera berangkat menuju kantor dengan perasaan yang bercampur aduk antara bahagia dan haru. Di sepanjang perjalanan, saya membayangkan betapa senangnya wajah para karyawan saat mendengar kabar tentang bonus besar yang akan saya bagikan. Saya ingin semua orang merasakan kebahagiaan yang sama dengan apa yang saya rasakan saat ini. Namun, suasana aneh mulai terasa saat saya memasuki lobi kantor. Biasanya, petugas keamanan dan resepsionis akan menyapa saya dengan senyuman yang sangat ramah dan penuh hormat. Tetapi pagi ini, mereka semua tampak menunduk dan menghindari kontak mata dengan saya. Suasana kantor yang biasanya sangat bising dengan suara telepon dan ketikan komputer, mendadak menjadi sangat sunyi dan mencekam. Saya sempat berhenti sejenak di depan lift, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi. Saya mencoba menepis pikiran buruk itu dan menganggap bahwa mereka mungkin hanya sedang sangat sibuk menyiapkan acara rapat besar nanti. Saat saya melangkah menuju ruang rapat utama di lantai paling atas, jantung saya berdegup sangat kencang. Saya membuka pintu kayu jati yang besar itu dengan senyuman yang sudah saya siapkan sejak tadi pagi. Namun, senyuman itu seketika hilang saat saya melihat posisi duduk di dalam ruangan tersebut.
Bima tidak duduk di sebelah kursi saya seperti biasanya. Dia justru duduk dengan sangat santai di kursi utama saya, kursi yang seharusnya menjadi tempat saya memimpin rapat. Di sekeliling meja panjang itu, duduk para pemegang saham dan beberapa manajer senior yang wajahnya terlihat sangat dingin dan kaku. Saya terdiam di ambang pintu selama beberapa detik. Saya mencoba mencari kejelasan di mata Bima, namun yang saya temukan hanyalah tatapan yang sangat asing. Tidak ada lagi rasa hormat atau kasih sayang di sana. Yang ada hanyalah tatapan penuh kebencian, keangkuhan, dan sebuah senyum sinis yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bima perlahan berdiri dari kursi saya, merapikan jas mahalnya, lalu menatap saya dengan cara yang sangat merendahkan. Dia tidak mempersilakan saya duduk, dia justru tetap berdiri dengan tangan yang dimasukkan ke dalam saku celananya. Tanpa mengucapkan salam atau kata pembuka yang sopan, Bima melemparkan setumpuk dokumen tebal ke tengah meja. Suara dokumen yang menghantam meja kayu itu terdengar sangat keras di tengah keheningan ruangan yang sangat mencekam. Bima kemudian membuka suaranya dengan nada yang sangat dingin. Dia mengatakan bahwa mulai hari ini, saya tidak lagi memiliki jabatan apapun di perusahaan ini. Dia menuduh saya telah melakukan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar selama bertahun-tahun. Mendengar hal itu, tubuh saya mendadak lemas dan dunia seolah berhenti berputar. Saya mencoba membela diri dengan suara yang bergetar. Saya katakan kepadanya bahwa itu semua adalah fitnah yang sangat keji. Saya meminta dia untuk menunjukkan bukti yang sah atas tuduhannya itu. Namun, Bima justru tertawa kecil, sebuah tawa yang sangat menyakitkan hati saya. Dia menyuruh asistennya untuk menampilkan beberapa dokumen di layar besar yang ada di depan ruangan. Di sana, saya melihat tanda tangan saya tertera di berbagai dokumen pemindahan aset dan penarikan uang yang sama sekali tidak pernah saya lakukan. Saya baru menyadari bahwa Bima telah mempelajari tanda tangan saya dengan sangat detail dan memalsukannya dengan sangat rapi. Saya menoleh ke arah para karyawan dan manajer yang ada di ruangan itu. Mereka adalah orang-orang yang dulu saya bantu saat mereka sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Saya adalah orang yang pertama kali memberikan mereka pekerjaan dan tempat tinggal. Saya berharap ada salah satu dari mereka yang mau membela saya, atau setidaknya meragukan tuduhan Bima. Namun, kenyataan pahit kembali menghantam saya. Mereka semua hanya terdiam. Bahkan ada beberapa yang menatap saya dengan penuh rasa jijik, karena percaya pada cerita bohong yang sudah disebarkan oleh Bima jauh sebelum hari ini. Bima telah mengatur semuanya dengan sangat sempurna. Dia telah memberikan jabatan yang lebih tinggi dan gaji yang lebih besar kepada mereka yang mau mengikuti rencananya. Dia telah meracuni pikiran mereka dengan mengatakan bahwa selama ini saya adalah bos yang serakah dan hanya mementingkan diri saya sendiri. Saya merasa sangat sendirian di ruangan yang saya bangun dengan cucuran keringat dan air mata saya sendiri. Hati saya hancur berkeping-keping saat menyadari bahwa orang yang saya doakan setiap malam kepada Allah adalah orang yang sedang menancapkan belati tepat di jantung saya. Puncak dari kehancuran itu terjadi saat Bima memanggil petugas keamanan untuk menyeret saya keluar dari ruangan. Saya tidak melawan, karena tenaga saya seolah sudah hilang sepenuhnya. Saat tangan petugas keamanan itu memegang lengan saya sempat menoleh kembali ke arah Bima. Dia berdiri di sana, di depan jendela besar yang menghadap ke arah kota, sambil memegang gelas kopi dengan gaya yang sangat angkuh. Dia memberikan isyarat dengan tangannya agar saya segera dibawa pergi dari hadapannya. Dia tidak peduli dengan semua jasa yang telah saya berikan kepadanya. Dia sudah lupa bahwa dulu dia adalah pria yang meringkuk kedinginan di depan ruko tua saya. Saya diseret melewati koridor kantor, melewati meja-meja kerja para karyawan yang kini menatap saya dengan tatapan yang sangat dingin. Tidak ada satupun kata perpisahan atau rasa iba yang saya terima. Saya merasa seperti seorang penjahat yang baru saja tertangkap basah, padahal saya adalah pemilik sah dari tempat ini. Saat sampai di lobi, petugas keamanan itu mendorong saya hingga saya tersungkur di atas aspal jalanan. Semua barang pribadi saya dilemparkan ke arah saya dalam sebuah tas plastik hitam yang sangat lusuh. Saya duduk di atas aspal yang panas, menatap gedung pencakar langit yang memiliki nama perusahaan saya di puncaknya. Air mata saya tidak bisa lagi ditahan. Saya menangis sejadi-jadinya, bukan karena kehilangan harta atau jabatan, tetapi karena dikhianati oleh orang yang saya anggap sebagai keluarga sendiri. Saya merasa sangat bodoh karena telah memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada orang yang salah. Saya merasa telah memberikan nyawa saya kepada seekor serigala yang selama ini bersembunyi di balik bulu domba yang sangat lembut. Langit yang tadinya cerah, perlahan-lahan mulai berubah menjadi gelap dan mendung. Seolah-olah alam pun ikut merasakan pedihnya luka yang sedang saya tanggung.
Saya bangkit dengan perlahan mengumpulkan sisa-sisa harga diri saya yang masih tersisa. Saya membawa tas plastik itu dan mulai berjalan menjauh dari gedung itu. Saya tidak tahu harus pergi kemana, karena semua aset, rumah, dan rekening bank saya sudah dibekukan dan dialihkan oleh Bima. Saya benar-benar kembali menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa, persis seperti saat saya memulai bisnis ini puluhan tahun yang lalu. Sambil berjalan di bawah rintik hujan yang mulai turun, saya mencoba untuk menenangkan hati saya. Saya tahu bahwa ini adalah ujian yang sangat berat dari Allah untuk menguji kesabaran saya. Meski saat ini saya merasa sangat hancur, ada sebuah api kecil yang mulai menyala di dalam dada saya. Api itu bukan hanya api kemarahan, tetapi api semangat untuk membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan mencari cara untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak saya, dan melihat bagaimana keserakahan Bima akan menghancurkan dirinya sendiri suatu saat nanti. Kejadian hari ini telah membuka mata saya dengan sangat lebar. Saya menyadari bahwa dunia ini memang sangat keras dan penuh dengan tipu daya. Namun, saya juga percaya bahwa tidak ada kejahatan yang bisa ditutupi selamanya. Bima mungkin merasa menang hari ini. Dia mungkin sedang merayakan keberhasilannya di dalam ruangan mewah itu dengan tawa kemenangan. Tapi dia lupa satu hal, bahwa dia membangun istananya di atas tanah yang penuh dengan kezaliman. Saya akan mulai melangkah lagi, meski dengan kaki yang berdarah dan hati yang terluka, demi sebuah keadilan yang harus ditegakkan. Perjalanan saya masih sangat panjang, dan ini barulah awal dari sebuah perjuangan yang sesungguhnya untuk mengembalikan kehormatan saya. Langkah kaki saya membawa saya ke sebuah gang sempit yang gelap dan becek. Di ujung gang itu, ada sebuah rumah kontrakan tua yang pintunya sudah mulai lapuk. Pemiliknya adalah seorang janda tua yang merasa iba melihat keadaan saya yang basah kuyup. Dengan sisa uang yang ada di kantong baju, saya menyewa sebuah kamar kecil yang ukurannya tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah mewah saya dulu. Di dalam ruangan sempit itu, hanya ada sebuah kasur tipis yang sudah berbau apek dan sebuah lampu bohlam kuning yang redup. Saya meletakkan tas plastik berisi baju-baju saya di pojok ruangan, lalu duduk terdiam di lantai semen yang dingin. Malam itu, suara tetesan air hujan yang bocor dari atap seng menjadi teman setia saya. Saya tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Pikiran saya melayang pada bayangan wajah Bima yang begitu tega membuang saya seperti sampah. Hati saya terasa seperti disayat sembilu setiap kali mengingat bagaimana dia menertawakan penderitaan saya. Namun, di tengah kesunyian malam itu, saya mencoba untuk mengatur napas. Saya tidak boleh mati konyol karena kesedihan ini. Saya harus bertahan hidup, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kelicikan. Keesokan harinya, saya memulai hidup saya benar-benar dari angka nol. Saya menjual jam tangan satu-satunya yang masih melingkar di pergelangan tangan saya ke sebuah toko emas kecil. Uang hasil penjualan itu saya gunakan untuk modal menyambung hidup dan membeli sebuah buku tulis sederhana. Di buku itulah saya mulai mencatat semua hal yang saya ingat tentang transaksi keuangan perusahaan. Saya mencoba mengingat setiap tanggal, setiap nomor dokumen, dan setiap nama orang yang terlibat dalam proyek-proyek besar yang dikelola Bima. Saya tahu bahwa Bima adalah orang yang sangat teliti dalam menipu, tapi sesempurna apapun sebuah kejahatan, pasti akan meninggalkan jejak. Sambil menyusun rencana, saya bekerja serabutan di pasar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Pagi-pagi sekali, saat matahari belum muncul, saya sudah berada di pasar untuk membantu mengangkat keranjang sayur milik pedagang. Tidak ada rasa malu sedikit pun di hati saya. Orang-orang di pasar tidak tahu bahwa pria yang sedang berkeringat mengangkat karung beras ini dulunya adalah seorang pimpinan perusahaan besar. Bagi saya, pekerjaan ini adalah bagian dari latihan kesabaran yang sedang Allah berikan. Setiap rupiah yang saya dapatkan dengan cara yang halal terasa sangat berharga, jauh lebih berharga daripada tumpukan uang yang didapat Bima dengan cara mencuri. Di sela-sela waktu istirahat saya yang singkat, saya mulai mencari keberadaan mantan karyawan saya yang dulu dipecat secara tidak adil oleh Bima. Saya tahu ada beberapa orang jujur yang disingkirkan oleh Bima karena mereka terlalu banyak tahu tentang rencana busuknya. Salah satunya adalah Pak Surya, seorang akuntan senior yang sudah bekerja dengan saya sejak awal. Saya mencari alamatnya ke sana kemari, bertanya pada orang-orang lama yang mungkin masih punya kontaknya. Akhirnya, saya menemukan Pak Surya tinggal di sebuah desa terpencil, bekerja sebagai petani kecil untuk menghidupi keluarganya. Pertemuan saya dengan Pak Surya penuh dengan suasana haru. Saat melihat saya datang dengan pakaian lusuh,
Pak Surya langsung memeluk saya sambil menangis. Dia menceritakan betapa kejamnya Bima saat mengusir orang-orang yang setia kepada saya. Pak Surya mengatakan bahwa dia sebenarnya menyimpan beberapa salinan dokumen asli sebelum Bima memusnahkannya. Dokumen-dokumen itu adalah bukti kuat bahwa Bima telah memalsukan tanda tangan saya untuk memindahkan aset perusahaan. Mendengar hal itu, ada secercah cahaya terang yang muncul di dalam kegelapan hidup saya. Alhamdulillah, Allah ternyata masih menjaga jalan saya melalui bantuan orang-orang baik seperti Pak Surya. Kami pun mulai menyusun strategi dengan sangat hati-hati. Saya meminta Pak Surya untuk tetap tenang dan jangan melakukan gerakan apapun yang bisa memancing kecurigaan Bima. Kami harus bergerak secara diam-diam dalam kesunyian. Saya mulai mengumpulkan informasi tentang gaya hidup Bima saat ini. Dari berita-berita di media sosial dan cerita orang-orang, saya tahu bahwa Bima sekarang sedang sangat sombong. Dia sering mengadakan pesta mewah dan membeli mobil-mobil sport terbaru hanya untuk pamer. Keserakahannya telah membutakan mata hatinya. Dia merasa sudah sangat kuat dan tidak tersentuh oleh hukum apapun. Bima juga mulai mengambil langkah yang sangat berani sekaligus ceroboh, karena ingin melipat gandakan kekayaannya dalam waktu singkat. Dia mulai menjanjikan keuntungan besar kepada para investor asing. Dia menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal untuk menarik uang dari mereka. Saya tahu betul cara kerja bisnis itu, dan saya yakin bahwa Bima sedang melakukan praktik penipuan berskala besar. Dia sedang menggali lubangnya sendiri tanpa dia sadari. Dia berpikir bahwa dengan uangnya yang banyak, dia bisa membeli segalanya, termasuk hukum dan kesetiaan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, saya terus bergerak di bawah radar. Saya mulai mendatangi satu persatu mantan rekan bisnis saya yang dulu pernah saya bantu. Saya tidak meminta uang kepada mereka. Saya hanya meminta informasi dan akses untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan. Sebagian besar dari mereka merasa takut kepada Bima, tapi ada beberapa orang yang masih memiliki hati nurani dan bersedia membantu saya secara rahasia. Mereka memberitahu saya bahwa Bima sedang berada dalam masalah besar, karena beberapa proyeknya mulai mangkrak dan dia mulai menunggak pembayaran pajak dalam jumlah yang sangat besar. Saya merasa saat yang ditunggu-tunggu sudah mulai mendekat. Fondasi Istana Pasir yang dibangun Bima di atas penderitaan, saya mulai menunjukkan keretakan yang sangat parah. Saya melihat bagaimana dia mulai sering marah-marah di depan umum karena tekanan dari para investor yang mulai menagih janji. Wajahnya yang dulu selalu terlihat klimis dan sombong, kini mulai terlihat gelisah dan penuh tekanan. Dia tidak tahu bahwa saya, orang yang pernah dia injak-injak harganya dirinya, sedang berdiri di balik bayangan sambil memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan sangat sabar. Seringkali, saya melewati gedung kantor lama saya pada malam hari. Saya menatap jendela ruangan direktur yang lampunya masih menyala. Saya tahu Bima ada di sana, mungkin sedang pusing memikirkan bagaimana cara menutupi lubang-lubang hutangnya yang semakin besar. Saya tidak merasakan dendam yang membara lagi, melainkan sebuah keyakinan bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kepercayaan saya kepada Allah membuat hati saya menjadi sangat tenang meskipun saya masih tidur di atas kasur yang tipis dan makan seadanya. Di rumah kontrakan kecil itu, dinding-dindingnya penuh dengan coretan rencana dan potongan berita tentang Bima. Saya sudah seperti seorang detektif yang sedang merangkai kepingan-kepingan puzzle yang hancur. Pak Surya terus mengirimkan data-data penting kepada saya melalui perantara yang sangat terpercaya. Kami sudah memiliki cukup bukti untuk menyeret Bima ke dalam jeruji besi. Tapi saya tidak ingin melakukannya dengan terburu-buru. Saya ingin momen kehancurannya terjadi di saat dia merasa berada di puncak tertingginya, agar dia merasakan betapa sakitnya jatuh dari tempat yang paling tinggi. Suatu hari, saya mendapat kabar bahwa Bima akan mengadakan rapat besar dengan para investor asing yang paling berpengaruh. Rapat itu adalah penentuan bagi nasib perusahaannya. Jika dia gagal meyakinkan mereka, maka seluruh bisnisnya akan hancur seketika. Saya tahu inilah waktu yang paling tepat. Inilah saatnya kebenaran harus diketuk ke pintu hati setiap orang yang selama ini tertipu oleh sandiwara Bima. Saya sudah menyiapkan semua dokumen asli, rekaman suara, dan saksi-saksi kunci yang siap bicara di depan hukum. Persiapan saya sudah hampir selesai. Jiwa saya terasa jauh lebih kuat dibandingkan saat saya masih memiliki harta yang berlimpah. Kehilangan segalanya ternyata memberikan saya pelajaran hidup yang sangat berharga. Saya belajar siapa kawan yang sejati dan siapa lawan yang memakai topeng. Saya juga belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh merek baju yang kita pakai atau mobil yang kita kendarai, melainkan oleh kejujuran dan ketulusan hati kita. Malam sebelum hari yang besar itu tiba,
Saya duduk bersimpuh di atas sajadah usang di kamar kontrakan saya. Saya berdoa kepada Allah agar diberikan kelancaran dalam menegakkan keadilan. Saya tidak meminta kekayaan saya kembali. Saya hanya meminta agar kebenaran segera terungkap. Saya ingin melihat keadilan itu tegak, bukan untuk memuaskan rasa haus akan pembalasan dendam, tapi agar tidak ada lagi orang lain yang menjadi korban keserakahan seperti Bima. Di bawah lampu kuning yang redup itu, saya menarik napas dalam-dalam. Besok adalah hari di mana sandiwara panjang ini akan berakhir. Besok adalah hari di mana setiap tetes keringat dan air mata saya akan mendapatkan jawabannya. Saya siap melangkah keluar dari kesunyian ini untuk menjemput kembali kehormatan yang selama ini dirampas dengan cara yang sangat keji. Keadilan mengetuk pintu. Pagi itu udara terasa sangat dingin, namun jantung saya berdegup dengan sangat kencang. Saya berdiri di depan cermin kecil yang sudah retak di kamar kontrakan saya. Saya mengenakan kemeja putih bersih yang sudah saya setrika dengan sangat rapi. Ini bukan kemeja mahal seperti yang biasa dipakai oleh Bima sekarang, tapi kemeja ini memiliki sejarah panjang tentang kejujuran yang selalu saya pegang teguh. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dalam dada saya. Hari ini adalah hari di mana semuanya akan berubah. Hari di mana kebenaran yang selama ini tertutup rapat akan terbuka dengan sangat lebar. Saya melangkah keluar dari kontrakan dengan langkah yang pasti. Di dalam tas kecil yang saya bawa, tersimpan sebuah benda kecil yang akan menjadi kunci kehancuran Bima. Itu adalah sebuah alat penyimpan data yang berisi ribuan dokumen palsu, rekaman percakapan rahasia, dan bukti aliran dana ilegal yang selama ini dilakukan oleh Bima. Saya sudah mengatur semuanya dengan sangat teliti bersama Pak Surya dan tim hukum yang bergerak di balik layar. Kami tidak ingin ada satupun celah yang bisa digunakan oleh Bima untuk melarikan diri dari jeratan hukum. Saya sampai di depan gedung kantor lama saya sekitar jam 9 pagi. Gedung itu masih berdiri dengan megah. Namun bagi saya, gedung itu sekarang terasa seperti sebuah istana yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Saya melihat mobil mewah milik Bima terparkir tepat di depan pintu masuk utama. Penjaga keamanan yang dulu sangat mengenal saya, sekarang menatap saya dengan tatapan bingung. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa orang yang dulu mereka panggil bos, sekarang datang dengan penampilan yang sangat sederhana. Saya tidak marah. Saya hanya tersenyum tipis kepada mereka dan terus berjalan menuju area yang sudah saya janjikan dengan pihak kepolisian. Di lantai atas, di dalam ruang rapat yang sangat luas, Bima sedang berada di puncak kesombongannya. Melalui pesan singkat dari Pak Surya, saya tahu bahwa rapat dengan para investor asing sudah dimulai. Bima sedang mempresentasikan laporan keuangan yang sudah dia manipulasi sedemikian rupa. Dia berjanji akan memberikan keuntungan yang sangat besar kepada para investor itu, padahal sebenarnya perusahaan sedang berada di ambang kebangkrutan karena gaya hidupnya yang sangat boros. Dia terus berbohong dengan wajah yang sangat meyakinkan, seolah-olah dia adalah orang paling suci di dunia ini. Saya menunggu di sebuah ruangan kecil yang tidak jauh dari ruang rapat tersebut. Di sana, sudah ada beberapa anggota kepolisian berpakaian sipil yang siap bergerak. Kami menunggu sinyal yang tepat untuk masuk. Saya merasa waktu berjalan dengan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Saya teringat kembali saat Bima menangis di depan ruko tua dulu, saat dia berjanji akan setia selamanya. Rasa perih itu muncul kembali, namun segera saya tepis. Hari ini bukan tentang balas dendam pribadi, tapi tentang mengembalikan kebenaran yang sudah dirampas. Tepat jam 10 pagi, sinyal itu tiba. Pak Surya memberikan tanda bahwa Bima baru saja menandatangani sebuah dokumen kesepakatan baru yang di dalamnya terdapat bukti penipuan yang sangat nyata. Saya mengangguk kepada komandan polisi di samping saya. Kami berjalan bersama menuju pintu ruang rapat yang besar itu. Suara Bima terdengar sangat lantang dari dalam. Dia sedang tertawa bersama para investor, merayakan kesepakatan yang dia pikir akan menyelamatkan hidupnya. Dengan satu dorongan yang kuat, pintu ruang rapat itu terbuka lebar. Suara benturan pintu dengan dinding membuat semua orang di dalam ruangan tersentak kaget. Bima langsung berdiri dari kursinya dengan wajah yang merah padam. Dia hendak memarahi siapapun yang berani mengganggu rapat pentingnya. Namun kata-katanya tertahan di tenggorokan saat melihat siapa yang datang. Wajahnya yang tadinya ceria, seketika berubah menjadi pucat pasi saat melihat saya berdiri di samping para petugas kepolisian. "Apa-apaan ini? Siapa yang berani masuk ruangan saya tanpa izin?" teriak Bima dengan suara yang gemetar. Dia mencoba untuk tetap terlihat berkuasa, namun matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang sangat besar. Dia menatap saya dengan kebencian yang mendalam, tapi saya hanya menatapnya dengan tenang.
Saya tidak ingin membalas makiannya dengan amarah. Komandan polisi maju ke depan dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Saudara Bima, Anda kami tahan atas dugaan pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan penipuan terencana, kata petugas itu dengan suara yang sangat tegas. Seluruh investor asing yang ada di sana mulai berbisik-bisik dengan wajah penuh kebingungan dan kemarahan. Mereka menyadari bahwa mereka hampir saja masuk ke dalam lubang jebakan yang dibuat oleh Bima. Tanpa membuang waktu, Pak Surya yang duduk di pojok ruangan segera menyambungkan alat penyimpan data yang saya berikan ke layar besar di depan ruangan. Seketika, layar yang tadinya menampilkan grafik untungan palsu berubah menjadi tampilan dokumen-dokumen asli yang sangat mematikan. Di sana terpampang jelas bagaimana Bima memindahkan aset perusahaan ke rekening pribadinya. Ada juga rekaman suara saat Bima memerintahkan salah satu staf untuk memalsukan tanda tangan saya 2 tahun yang lalu. Bima mencoba meraih laptop tersebut untuk mematikannya, namun petugas kepolisian dengan cepat menahan tangannya. Ini fitnah. Ini semua buatan dia untuk menjatuhkan saya, teriak Bima sambil menunjuk ke arah saya. Air matanya mulai mengalir, namun itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan karena semua kejahatannya telah terbongkar. Dia berlutut di lantai, memohon kepada para investor agar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, semua orang di ruangan itu hanya menatapnya dengan rasa jijik. Para investor asing itu berdiri dan meninggalkan ruangan satu persatu dengan wajah yang sangat kecewa. Mereka merasa sangat terhina karena telah dibohongi oleh pria yang selama ini mereka anggap sebagai pengusaha sukses. Sekarang, di dalam ruangan itu hanya tersisa Bima, saya, Pak Surya, dan para petugas kepolisian. Suasana yang tadinya penuh dengan kemewahan, sekarang terasa sangat gelap dan menyesakan bagi Bima. Petugas kepolisian kemudian mengeluarkan borgol besi dari pinggang mereka. Bunyi gesekan besi itu terdengar sangat nyaring di telinga saya. Bima terus memberontak dan berteriak-teriak tidak jelas. Dia memanggil nama saya berkali-kali, meminta belas kasihan seperti yang dulu pernah dia lakukan di depan ruko tua itu. Tapi kali ini, hati saya sudah membeku untuknya. Saya tahu bahwa memberikan maaf adalah hal yang mulia, tapi membiarkan kejahatan tetap berjalan adalah sebuah kesalahan besar. Saat petugas menyeret Bima keluar dari ruangan, dia sempat berhenti tepat di depan saya. Wajahnya sudah sangat berantakan, air mata dan keringat bercampur menjadi satu. Dia menatap saya dengan pandangan yang sangat hancur. "Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Aku adalah orang yang kamu anggap adik sendiri," bisiknya dengan suara serak. Saya menatap matanya dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Bukan aku yang menghancurkanmu, Bima. Kamu sendiri yang menjerat lehermu dengan keserakahanmu. Aku hanya menunjukkan jalan menuju kebenaran. Kamu lupa bahwa semua yang didapat dengan cara yang tidak baik tidak akan pernah membawa keberkahan dalam hidupmu." Bima pun diseret melewati lobi kantor yang sangat mewah itu. Seluruh karyawan yang dulu pernah dia ancam dan dia tindas, sekarang keluar dari ruangan mereka untuk menyaksikan momen tersebut. Tidak ada satupun orang yang membela atau merasa kasihan padanya. Sebaliknya, saya melihat banyak wajah yang merasa lega karena beban berat yang selama ini mereka rasakan akhirnya hilang. Kebohongan yang selama ini menyelimuti perusahaan itu akhirnya tersingkap. Saya berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah jalan raya. Saya melihat mobil polisi yang membawa Bima mulai menjauh dari gedung. Rasa sesak yang selama ini ada di dada saya perlahan-lahan mulai menghilang. Saya merasa sangat tenang karena janji saya untuk menegakkan keadilan sudah terpenuhi. Alhamdulillah, saya bisa melewati masa-masa sulit. Ini tanpa harus menjadi orang jahat seperti dia. Saya menyadari bahwa harta bisa dicari kembali, jabatan bisa dibangun lagi, namun harga diri dan kepercayaan yang sudah dirusak tidak akan pernah bisa kembali dengan mudah. Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi saya dan bagi siapa saja yang menyaksikannya. Kita tidak boleh menjadi orang yang buta karena rasa percaya, dan kita tidak boleh menjadi orang yang gelap mata karena harta. Di bawah sinar matahari yang mulai masuk ke dalam ruangan rapat, saya berjanji dalam hati untuk memulai semuanya dari awal dengan cara yang lebih baik. Saya akan membangun kembali apa yang sudah hancur, namun kali ini dengan fondasi yang jauh lebih kuat dan penuh dengan keberkahan dari Allah. Saya tidak ingin lagi melihat ke belakang dengan rasa sedih. Masa depan masih membentang luas di depan sana, dan saya siap untuk melangkah lagi dengan kepala tegak. Pak Surya menghampiri saya dan menepuk bahu saya dengan lembut. "Selamat, Pak. Kebenaran akhirnya menang," katanya dengan mata yang berkaca-kaca.
Kami berdua berdiri di sana, menatap langit kota yang mulai cerah setelah badai yang sangat panjang. Perjuangan ini belum berakhir, tapi setidaknya, babak yang penuh dengan pengkhianatan ini sudah ditutup selamanya. Saya tahu, setelah ini akan ada banyak tantangan baru, tapi saya tidak takut lagi. Selama saya berjalan di jalan yang benar, saya yakin Allah akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hambanya yang bersabar. Setelah keramaian itu reda, suasana di dalam kantor tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Saya berjalan perlahan menuju kursi kerja yang dulu pernah menjadi tempat saya bermimpi dan membangun segalanya. Kursi itu masih terasa empuk, namun ada beban berat yang kini menekan pundak saya. Saya memandang ke sekeliling ruangan yang luas ini. Banyak barang-barang mewah yang dibeli Bima dengan uang hasil menipu. Namun bagi saya, semua benda itu terasa tidak memiliki jiwa. Pak Surya masuk ruangan saya dengan membawa setumpuk map berisi laporan keuangan terbaru. Wajahnya terlihat lelah namun ada sedikit senyum lega di sana. Kami berdua tahu bahwa menangkap Bima barulah awal dari pekerjaan besar yang sesungguhnya. Saya harus membersihkan nama baik perusahaan dan memperbaiki semua kekacauan yang sudah dia buat. Saya memanggil seluruh karyawan untuk berkumpul di aula tengah. Saat saya berjalan menuju podium kecil, saya bisa merasakan ratusan pasang mata menatap saya dengan penuh rasa bersalah. Mereka adalah orang-orang yang dulu memilih untuk diam atau bahkan ikut memusuhi saya karena takut pada ancaman Bima. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantung saya yang masih tidak beraturan. Saya katakan kepada mereka bahwa saya tidak menyimpan dendam sedikit pun. Saya tahu mereka hanya korban dari keadaan dan tekanan. Saya sampaikan bahwa mulai hari ini, kita akan bekerja dengan kejujuran dan rasa kekeluargaan yang sesungguhnya. Saya melihat beberapa karyawan mulai menyeka air mata mereka. Mereka merasa malu karena dulu pernah meragukan orang yang justru membangun masa depan mereka. Alhamdulillah, suasana tegang itu perlahan mulai cair dan berganti menjadi rasa haru yang mendalam. Namun, kejutan demi kejutan mulai muncul saat saya mulai memeriksa isi brankas dan dokumen rahasia milik Bima. Ternyata, kehancuran yang ditinggalkan Bima jauh lebih parah dari yang saya bayangkan sebelumnya. Dia bukan hanya mengambil uang kas perusahaan, tapi dia juga menjaminkan sertifikat gedung utama ini kepada seorang rentenir kelas kakap yang memiliki reputasi sangat buruk. Saya terduduk lemas saat melihat dokumen perjanjian utang itu. Bima meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membiayai gaya hidup mewahnya di luar negeri dan menutupi kerugian dari proyek-proyek fiktif yang dia buat sendiri. Bunga utang itu sangat besar dan jatuh temponya tinggal menghitung hari. Jika saya tidak bisa melunasi utang tersebut dalam waktu seminggu, maka gedung ini akan disita dan seluruh karyawan akan kehilangan pekerjaan mereka. Saya memijat pelipis saya yang terasa sangat pusing. Di tengah situasi yang sangat mendesak ini, tiba-tiba telepon kantor berdering. Pak Surya mengangkatnya dengan wajah yang berubah menjadi sangat pucat. Dia memberikan gagang telepon itu kepada saya dengan tangan yang sedikit bergetar. Ternyata itu adalah telepon dari pengacara Bima yang berada di kantor polisi. Pengacara itu mengatakan bahwa Bima ingin bertemu dengan saya secara pribadi. Awalnya saya menolak dengan tegas, karena hati saya masih terlalu sakit untuk melihat wajah orang yang sudah menghancurkan hidup saya. Namun, pengacara itu membisikkan sesuatu yang membuat saya terdiam. Dia mengatakan bahwa Bima menyimpan satu dokumen penting yang bisa menyelamatkan gedung perusahaan saya dari sitaan rentenir tersebut. Bima hanya mau memberikan dokumen itu jika saya datang menemuinya di sel tahanan. Sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, pikiran saya berkecamuk tidak karuan. Saya merasa seperti sedang dipermainkan lagi oleh serigala yang sama. Apakah ini hanya jebakan baru? Ataukah Bima benar-benar ingin menebus kesalahannya? Saya terus berdoa di dalam hati agar Allah memberikan saya petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Sesampainya di sana, saya melihat Bima duduk di balik jeruji besi dengan pakaian tahanan yang berwarna oranye. Tidak ada lagi setelan jas mahal yang dulu selalu dia banggakan. Rambutnya terlihat acak-acakan dan matanya terlihat sangat cekung karena kurang tidur. Saat melihat saya datang, dia langsung berdiri dan menempelkan wajahnya ke jeruji besi. Dia menangis terseduh-seduh, memohon agar saya mencabut laporan polisi dan membebaskannya. Bima berkata bahwa dia melakukan semua itu karena terobsesi ingin membuktikan bahwa dia bisa lebih hebat dari saya. Dia merasa iri karena selama ini orang-orang selalu memuji saya sebagai otak di balik kesuksesan perusahaan. Dia ingin memiliki segalanya secara instan tanpa harus menunggu lama. Saya hanya diam mendengarkan pengakuannya yang penuh dengan isak tangis itu.
Saya bertanya tentang dokumen yang dimaksud oleh pengacaranya tadi. Bima terdiam sejenak, lalu dia mengambil sebuah amplop coklat kecil dari balik baju tahanannya. Dia mengatakan bahwa dia sengaja menyimpan satu surat pernyataan palsu yang ditandatangani oleh rentenir itu. Surat itu membuktikan bahwa utang yang ditagihkan sebenarnya sudah lunas. Namun rentenir itu mencoba memeras perusahaan kembali karena tahu Bima sedang dalam posisi lemah. Bima memberikan amplop itu kepada saya melalui celah jeruji besi. Namun, sebelum saya mengambilnya, dia memegang tangan saya dengan sangat erat. Dia meminta satu syarat lagi, yaitu agar saya memberikan sejumlah uang kepada ibunya yang sedang sakit keras di kampung. Dia mengaku bahwa selama ini dia berbohong kepada ibunya tentang pekerjaannya. Ibunya mengira dia sukses karena jujur, dan sekarang ibunya sedang kritis tanpa ada biaya pengobatan. Saya melepaskan tangan Bima dengan perlahan. Saya merasa sangat sedih melihat bagaimana keserakahan telah merusak hubungan keluarga dan menghancurkan masa depan seseorang. Saya ambil dokumen itu tanpa menjanjikan apapun kepadanya. Saya hanya berkata bahwa saya akan mempertimbangkan permintaannya jika dokumen ini terbukti asli dan benar bisa menyelamatkan perusahaan. Saya keluar dari kantor polisi dengan perasaan yang sangat campur aduk. Di satu sisi, saya merasa jijik dengan segala kelicikan Bima. Namun di sisi lain, saya merasa iba dengan kondisi ibunya yang tidak tahu apa-apa. Saya segera kembali ke kantor dan memberikan dokumen itu kepada tim hukum saya. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata dokumen itu memang asli. Surat itu adalah bukti kuat bahwa rentenir tersebut sedang mencoba melakukan penipuan ganda. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti hati saya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan jalan keluar di saat-saat yang paling kritis. Saya segera menginstruksikan tim hukum untuk melaporkan rentenir itu ke pihak berwajib agar perusahaan benar-benar bersih dari segala macam ancaman. Malam harinya, saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saya terus teringat wajah ibunya Bima yang pernah saya temui beberapa tahun lalu saat kami masih hidup susah. Beliau adalah wanita tua yang sangat baik dan selalu mendoakan kesuksesan kami. Saya merasa tidak tega jika harus membiarkan wanita tua itu menderita karena dosa yang dilakukan oleh anaknya. Akhirnya, saya memutuskan untuk pergi ke kampung halaman Bima tanpa memberitahu siapapun. Saya ingin melihat sendiri kondisi ibunya. Perjalanan menuju kampung itu memakan waktu beberapa jam, melewati jalanan yang berliku dan gelap. Hati saya terus bertanya-tanya, apakah ini keputusan yang tepat? Apakah saya terlalu baik kepada orang yang sudah menusuk saya dari belakang? Sesampainya di sana, saya menemukan sebuah rumah kayu kecil yang sangat sederhana. Di dalam rumah itu, saya melihat ibu Bima sedang terbaring lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Seorang kerabat jauh yang menjaganya menceritakan bahwa Bima sudah berbulan-bulan tidak mengirimkan uang dan jarang memberi kabar. Ibu Bima selalu menangis dan menanyakan keadaan anaknya. Saat melihat saya, mata wanita tua itu sedikit berbinar. Beliau mengenali saya sebagai teman baik anaknya. Beliau memegang tangan saya dan bertanya, "Di mana Bima sekarang? Kenapa dia tidak datang menjenguk?" Suaranya sangat lemah, hampir tidak terdengar. Tenggorokan saya terasa tercekat. Saya tidak sanggup menceritakan bahwa anak yang sangat dia banggakan itu sekarang sedang berada di dalam penjara karena kasus penipuan besar. Saya terpaksa berbohong demi menjaga kesehatan beliau. Saya katakan bahwa Bima sedang ada tugas sangat penting di luar negeri yang tidak bisa ditinggalkan. Saya juga memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatannya dan berjanji akan menanggung seluruh biaya rumah sakit sampai beliau sembuh. Saat saya berpamitan, Ibu Bima mencium tangan saya dan mendoakan agar saya selalu dilindungi oleh Allah. Doa tulus dari seorang ibu itu membuat hati saya bergetar hebat. Saya menyadari bahwa dendam hanya akan membuat hati saya menjadi keras dan gelap. Dengan memaafkan dan membantu keluarganya, saya merasa beban di hati saya benar-benar terangkat semuanya. Keesokan harinya, saya kembali ke kantor dengan semangat yang baru. Berita tentang terbongkarnya penipuan rentenir itu mulai menyebar luas di kalangan pengusaha. Nama baik perusahaan saya perlahan-lahan mulai pulih. Beberapa investor lama yang dulu sempat menarik modalnya karena fitnah Bima, kini mulai menghubungi saya kembali untuk bekerja sama. Mereka meminta maaf karena telah salah menilai saya. Saya menerima permintaan maaf mereka dengan tangan terbuka, namun kali ini saya menjadi jauh lebih waspada. Saya tidak lagi memberikan kepercayaan penuh kepada satu orang saja. Saya membentuk sistem pengawasan yang sangat ketat agar kejadian pahit di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi. Namun, di tengah kesuksesan yang mulai kembali, saya menyadari ada satu hal yang aneh.
Pak Surya melaporkan bahwa ada beberapa transaksi misterius yang terjadi sebelum Bima ditangkap. Transaksi itu mengarah ke sebuah perusahaan cangkang yang tidak jelas siapa pemiliknya. Ternyata, Bima memiliki kaki tangan lain di dalam kantor ini yang masih bersembunyi. Seseorang yang sangat licin dan pandai menyembunyikan jejaknya. Saya mulai merasa tidak tenang kembali. Ternyata musuh dalam selimut itu masih ada, dan dia mungkin sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang saya dari arah yang tidak terduga. Saya harus bergerak cepat sebelum orang ini menghancurkan kembali apa yang baru saja saya bangun. Saya mulai memperhatikan gerak-gerik setiap karyawan dengan lebih teliti. Saya tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun intuisi saya mengatakan bahwa orang ini memiliki posisi yang cukup penting di perusahaan. Di tengah penyelidikan diam-diam itu, saya menerima sebuah surat kaleng yang diletakkan di atas meja kerja saya. Surat itu berisi ancaman bahwa jika saya tidak berhenti menyelidiki aliran dana ke perusahaan cangkang tersebut, maka keselamatan keluarga saya akan terancam. Tangan saya gemetar saat membaca surat itu. Ternyata permainan ini jauh lebih berbahaya dari yang saya duga. Bima mungkin sudah dipenjara, namun jaringan kejahatan yang dia bangun ternyata masih hidup dan sangat mengancam. Saya harus bersiap untuk menghadapi badai baru yang mungkin akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Surat ancaman itu masih tergeletak di atas meja kerja saya. Kertasnya putih bersih, tapi isinya sangat kotor dan penuh kebencian. Pikiran saya langsung melayang kepada istri dan anak-anak di rumah. Selama ini mereka adalah kekuatan terbesar saya. Dan sekarang ada orang jahat yang ingin menyentuh mereka hanya karena urusan hara. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang berpacu kencang. Saya tahu, jika saya menunjukkan rasa takut, maka si pengirim surat ini akan merasa menang. Saya tidak boleh kalah untuk kedua kalinya. Saya segera mengambil telepon dan menghubungi seorang teman lama yang bekerja di jasa pengamanan profesional. Saya meminta dia untuk menjaga rumah saya selama 24 jam penuh tanpa mencolok. Keselamatan keluarga adalah prioritas utama saya sebelum melangkah lebih jauh menghadapi musuh yang masih bersembunyi ini. Setelah merasa urusan rumah cukup aman, saya memanggil Pak Surya ke ruangan saya. Pak Surya adalah kepala bagian keuangan yang baru, seorang pria parubaya yang sangat jujur dan teliti. Saya sudah mengenalnya sejak lama, dan dialah yang membantu saya membongkar kebusukan Bima sebelumnya. Saya mengunci pintu ruangan dan menurunkan tirai jendela. Saya ingin pembicaraan ini benar-benar rahasia. Saya menunjukkan surat ancaman itu kepada Pak Surya. Wajahnya yang biasanya tenang seketika berubah menjadi tegang. Dia membaca surat itu berulang kali seolah tidak percaya bahwa masih ada orang yang seberani itu melakukan pengancaman secara terang-terangan. Pak Surya meletakkan surat itu kembali ke meja dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia mengatakan bahwa ini bukan sekadar gertakan biasa. Menurut pengamatannya, orang yang mengirim surat ini pasti memiliki akses masuk ruangan saya dengan mudah. Itu berarti, musuh ini memang orang dalam yang sangat dekat dengan lingkaran pimpinan. Kami mulai mencocokkan jadwal absensi dan rekaman kamera pengawas di koridor depan ruangan saya. Namun, hasilnya nihil. Orang yang meletakkan surat itu sangat cerdik. Dia melakukannya di waktu yang sangat tepat. Kemungkinan saat saya sedang pergi makan siang dan staf kebersihan sedang bertugas. Kami kemudian beralih fokus ke masalah perusahaan cangkang yang ditemukan sebelumnya. Pak Surya membuka laptopnya dan menunjukkan beberapa bagan aliran dana yang sangat rumit. Nama perusahaan itu adalah Arta Jaya Mandiri. Sekilas, nama ini terdengar seperti perusahaan penyedia alat tulis kantor biasa. Namun saat ditelusuri lebih dalam, perusahaan ini tidak memiliki kantor fisik. Alamat yang tertera ternyata hanyalah sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Yang mengejutkan adalah jumlah uang yang mengalir ke sana. Dalam 1 tahun terakhir, ada miliaran rupiah yang keluar dari kas perusahaan kami dengan alasan biaya konsultasi yang tidak jelas tujuannya. Saya memperhatikan tanda tangan pada setiap bukti transfer tersebut. Semuanya adalah tanda tangan Bima, tapi ada satu hal yang aneh. Di bawah tanda tangan Bima, selalu ada paraf kecil yang hampir tidak terlihat. Paraf itu seperti kode rahasia untuk orang tertentu di bagian operasional. Saya teringat pada satu nama, yaitu Hendra. Hendra adalah kepala operasional yang diangkat langsung oleh Bima setahun yang lalu. Dia orangnya pendiam, jarang bergaul dengan karyawan lain, dan selalu pulang paling akhir. Selama ini saya menganggap dia adalah karyawan yang sangat rajin. Namun sekarang saya mulai curiga bahwa ada alasan lain mengapa dia selalu ingin berada di kantor sampai larut malam. Untuk membuktikan kecurigaan itu, saya memutuskan untuk memasang sebuah jebakan kecil.
Saya mengadakan rapat mendadak dengan seluruh jajaran manajer. Dalam rapat itu, saya berpura-pura mengatakan bahwa saya baru saja menemukan sebuah dokumen rahasia di komputer pusat yang berisi daftar nama-nama orang yang membantu Bima melakukan penggelapan dana. Saya sengaja berbohong bahwa dokumen itu sedang dienkripsi oleh ahli teknologi informasi dan hasilnya akan keluar pada hari Senin depan. Saya memperhatikan wajah mereka satu persatu. Sebagian besar terlihat bingung dan khawatir. Namun Hendra hanya menunduk sambil terus memainkan pulpennya. Ada keringat dingin yang terlihat di dahi pria itu, meskipun suhu ruangan saat itu cukup dingin karena pendingin udara. Setelah rapat selesai, saya kembali ke ruangan saya dan memantau aktivitas server kantor dari laptop pribadi saya. Saya sudah meminta bantuan ahli teknologi informasi dari luar perusahaan untuk memantau siapa saja yang mencoba masuk ke folder rahasia yang sengaja saya buat dengan nama laporan investigasi penipuan. Folder itu sebenarnya kosong, tapi siapapun yang mencoba membukanya akan terekam identitas komputernya. Saya menunggu dengan sabar sambil meminum kopi hitam yang sudah mendingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 7 malam. Kantor sudah mulai sepi, hanya tersisa beberapa orang di bagian lembur. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar laptop saya. Ada seseorang yang mencoba mengakses folder tersebut berkali-kali. Jantung saya berdebar sangat kencang. Alamat protokol internet atau alamat komputer yang mencoba masuk itu berasal dari lantai 2, tepat di meja kerja bagian operasional. Itu adalah meja kerja Hendra. Ternyata dugaan saya benar. Hendra bukan hanya sekadar bawahan Bima. Dia adalah otak teknis di balik semua pencurian aset ini. Dia yang mengatur bagaimana uang itu diputar agar tidak terdeteksi oleh sistem audit lama kami. Namun, saya tidak ingin gegabah. Saya harus menangkapnya saat dia sedang melakukan aksinya, agar dia tidak bisa mengelak lagi di depan hukum kelak. Malam itu, saya tidak pulang ke rumah. Saya bersembunyi di ruangan keamanan bersama 2 orang petugas yang sudah saya beri instruksi khusus. Kami mematikan lampu di lobi utama, agar kantor terlihat sudah kosong sepenuhnya. Kami memantau melalui layar monitor kamera pengawas. Benar saja, sekitar pukul 10 malam, sesosok bayangan terlihat bergerak menuju ruang server utama. Orang itu menggunakan kunci cadangan yang seharusnya hanya dipegang oleh saya dan manajer gedung. Dengan sangat hati-hati, dia masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan mesin-mesin komputer tersebut. Saya memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk tetap diam. Kami membiarkan dia bekerja selama beberapa menit. Saya ingin dia benar-benar masuk ke dalam sistem sehingga jejak digitalnya terekam secara permanen. Lewat layar monitor, saya bisa melihat wajah Hendra dengan jelas melalui kamera inframerah. Dia terlihat sangat panik. Jarinya bergerak sangat cepat di atas papan ketik. Dia sepertinya sedang mencoba menghapus semua data transaksi yang mengarah ke perusahaan cangkang Arta Jaya Mandiri. Dia tidak tahu bahwa semua data itu sudah saya pindahkan ke perangkat penyimpanan luar sejak sore tadi. Apa yang dia hapus sekarang hanyalah data palsu yang saya siapkan untuk menjebaknya. Setelah merasa waktunya cukup, saya dan para petugas keamanan langsung bergerak menuju ruang server. Saya membuka pintu dengan keras dan menyalakan lampu ruangan. Hendra tersentak kaget sampai kursinya terjatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia mencoba menutup layar laptopnya, tapi salah satu petugas keamanan dengan cepat menahan tangannya. Saya berjalan perlahan mendekatinya dengan perasaan kecewa yang sangat mendalam. Saya bertanya kepadanya, mengapa dia melakukan ini padahal perusahaan sudah memberikan gaji dan tunjangan yang sangat besar untuknya. Hendra hanya diam 1000 bahasa. Dia tidak berani menatap mata saya. Namun, saat saya menyebut nama keluarga saya yang diancam dalam surat itu, dia tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Dia mengaku bahwa dia terpaksa melakukan ini karena Bima memiliki video rahasia yang bisa menghancurkan nama baik keluarganya. Hendra diperas oleh Bima dari balik penjara melalui tangan-tangan preman di luar. Ternyata Bima masih memiliki kendali atas beberapa orang jahat meski raganya sudah terkunci di balik terali besi. Hendra juga mengungkapkan bahwa ada satu orang lagi yang jauh lebih kuat di atas mereka. Seseorang yang selama ini menjadi pelindung politik bagi bisnis haram Bima. Mendengar pengakuan Hendra, saya merasa dunia seolah berputar. Ternyata masalah ini jauh lebih besar dari sekadar persaingan bisnis atau dendam pribadi. Ini adalah jaringan kejahatan yang sudah berakar sangat dalam. Hendra bersedia menjadi saksi kunci dan memberikan semua bukti yang dia miliki, asalkan saya menjamin keselamatan keluarganya dari ancaman anak buah Bima. Saya menyetujui kesepakatan itu. Malam itu juga,
Hendra saya bawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan resmi di bawah perlindungan hukum. Alhamdulillah, satu persatu teka-teki mulai terungkap. Namun, rasa tenang itu belum sepenuhnya hadir di hati saya. Hendra menyebutkan sebuah nama tokoh besar yang selama ini sering muncul di televisi sebagai sosok yang bersih dan jujur. Tokoh itulah yang selama ini menerima aliran dana terbesar dari perusahaan cangkang milik Bima. Saya sadar, melawan tokoh besar ini sama saja dengan melawan tembok raksasa yang sangat kokoh. Jika saya salah melangkah, bukan hanya perusahaan saya yang akan hancur, tapi nyawa saya dan keluarga saya benar-benar menjadi taruhannya. Malam semakin larut, tapi mata saya sama sekali tidak bisa terpejam. Saya duduk di kursi kerja saya sambil menatap langit-langit ruangan. Saya teringat doa Ibu Bima yang meminta agar saya selalu dilindungi oleh Allah. Mungkin inilah jalan yang harus saya tempuh untuk membersihkan semua kotoran yang ada di lingkungan saya. Saya tidak boleh berhenti hanya sampai di sini. Keadilan harus ditegakkan secara utuh, bukan hanya untuk Bima, tapi untuk siapapun yang telah merusak tatanan kejujuran di perusahaan yang saya bangun dengan susah payah ini. Besok adalah hari yang baru, dan saya tahu, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saya harus menyiapkan mental dan fisik yang kuat untuk menghadapi badai yang mungkin akan datang dengan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih dahsyat dari sebelumnya. Sinar matahari pagi mulai masuk melalui celah gorden ruang kerja saya, namun kehangatannya tidak mampu mengusir rasa dingin yang menyelimuti hati saya. Semalam adalah malam yang sangat panjang, mungkin yang terpanjang dalam hidup saya. Pengakuan Hendra di kantor polisi masih terngiang jelas di telinga saya. Nama yang dia sebutkan, Bapak Surya Atmadja, bukanlah nama sembarangan. Beliau adalah sosok yang sering saya lihat di televisi, memberikan pidato tentang kejujuran dan integritas di depan ribuan orang. Mendengar bahwa dialah dalang di balik semua kekacauan ini, rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung saya yang masih tidak beraturan. Di atas meja kerja, tumpukan dokumen yang diberikan Hendra masih berserakan. Saya mengambil salah satu kertas yang berisi rincian aliran dana. Angka-angkanya sangat fantastis, dan semuanya bermuara pada satu nama perusahaan cangkang yang ternyata milik istri dari Pak Surya itu sendiri. Saya menyadari bahwa saya tidak sedang menghadapi Bima lagi. Bima hanyalah pion, sebuah alat yang digunakan oleh orang yang jauh lebih berkuasa untuk menguras harta dan menghancurkan reputasi saya. Bima mungkin mengira dia yang memegang kendali, padahal dia juga sedang dimanfaatkan. Saya berdiri dari kursi, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah kota. Gedung-gedung tinggi pencakar langit berdiri dengan angkuhnya, seolah mengingatkan saya betapa kecilnya saya di hadapan raksasa politik seperti Pak Surya. Namun, ada sesuatu yang berkobar di dalam dada saya. Rasa takut itu ada, sangat nyata, tapi rasa haus akan keadilan jauh lebih besar. Saya segera menghubungi pengacara pribadi saya, Pak Gunawan. Beliau adalah orang tua yang sudah saya anggap seperti ayah sendiri. Satu dari sedikit orang yang tetap setia mendampingi saya saat saya jatuh miskin 2 tahun lalu. Beberapa jam kemudian, Pak Gunawan datang dengan wajah yang tampak sangat khawatir. Setelah saya menceritakan semuanya dan menunjukkan bukti-bukti dari Hendra, beliau sempat terdiam cukup lama. Beliau meletakkan kacamatanya di meja, lalu menatap saya dengan tatapan yang sangat serius. Pak Gunawan mengatakan bahwa ini adalah permainan yang sangat berbahaya. Beliau mengingatkan saya bahwa Pak Surya memiliki jaringan yang luas, mulai dari aparat hingga ke dunia bawah tanah. Melawan beliau sama saja dengan menyerahkan leher ke lubang singa. Beliau menyarankan agar saya berpikir ulang, atau setidaknya mencari perlindungan tambahan sebelum melangkah lebih jauh. Saya hanya bisa tersenyum tipis dan mengatakan bahwa mundur sekarang berarti membiarkan kejahatan ini terus berlanjut. Saya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketakutan selamanya. Sore harinya, saat saya hendak pulang ke rumah, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor mengikuti saya dari kejauhan. Perasaan saya mulai tidak enak. Saya mencoba memacu mobil sedikit lebih cepat, namun mobil itu tetap berada di belakang saya dengan jarak yang konstan. Ini adalah gertakan pertama. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tahu di mana saya berada dan apa yang sedang saya lakukan. Sesampainya di depan gerbang rumah, mobil itu berhenti sejenak di seberang jalan. Kacanya yang gelap perlahan turun sedikit, hanya cukup untuk memperlihatkan sepasang mata yang menatap tajam ke arah saya, sebelum akhirnya melesat pergi dengan suara mesin yang menderu. Saya masuk ke dalam rumah dengan tangan sedikit gemetar. Istri saya menyambut di pintu dengan wajah cemas. Dia rupanya merasakan ada yang tidak beres sejak beberapa hari terakhir.
Saya berusaha menutupi kegelisahan saya di depan keluarga. Saya makan malam bersama mereka seperti biasa, meskipun setiap suapan nasi terasa hambar di mulut saya. Saya hanya bisa berdoa dalam hati, meminta perlindungan kepada Allah agar keluarga saya tidak terseret dalam pusaran masalah ini. Setelah anak-anak tertidur, saya kembali ke ruang kerja dan mencoba menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai jurnalis senior di salah satu media nasional. Namanya adalah Sarah. Dia dikenal sebagai jurnalis yang sangat berani dan pernah membongkar beberapa kasus korupsi besar. Saya tahu, satu-satunya cara untuk melawan orang seperti Pak Surya adalah dengan membawa kasus ini ke ruang publik. Jika berita ini meledak di media, maka mereka tidak akan bisa dengan mudah melenyapkan saya atau bukti-bukti yang saya miliki. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota pada jam 11 malam. Tempat itu sengaja dipilih karena sepi dan jauh dari jangkauan orang-orang Pak Surya. Saat saya tiba, Sarah sudah menunggu dengan laptop yang sudah terbuka. Saya menceritakan kronologi kejadian dari awal, tentang pengkhianatan Bima hingga keterlibatan Pak Surya. Wajah Sarah yang tadinya tenang berubah menjadi sangat serius saat melihat dokumen-dokumen yang saya bawa. Dia mengatakan bahwa ini adalah bom waktu yang sangat besar. Dia bersedia membantu saya mengemas cerita ini menjadi sebuah laporan investigasi yang mendalam. Tapi dia memperingatkan bahwa setelah berita ini naik, tidak akan ada jalan untuk kembali. Perang akan dimulai secara terbuka. Di tengah pembicaraan kami, ponsel saya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal masuk. Saya ragu untuk mengangkatnya, tapi insting saya mengatakan ini penting. Saat saya menekan tombol jawab, suara di ujung sana terdengar sangat tenang namun dingin. Suara itu milik Pak Surya Atmadja. Dia menyapa saya dengan sangat ramah, seolah-olah kami adalah teman lama yang sedang berbincang ringan. Dia mengatakan bahwa dia sangat mengagumi kegigihan saya dalam membangun bisnis dari nol. Namun, kemudian nadanya berubah menjadi sedikit mengancam. Dia menyarankan agar saya menikmati hidup yang sekarang sudah mulai membaik, dan tidak perlu mengusik hal-hal yang bukan menjadi urusan saya. Dia bahkan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar jika saya mau menyerahkan semua bukti yang diberikan oleh Hendra dan menutup mulut selamanya. Darah saya mendidih mendengar tawaran itu. Dia mencoba membeli harga diri saya dengan uang yang sebenarnya adalah hasil dari keringat dan air mata saya sendiri. Saya menjawab dengan suara yang tetap tenang namun tegas bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan salah satunya adalah kebenaran. Pak Surya tertawa kecil di ujung telepon, sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan. Dia mengatakan bahwa kebenaran adalah milik mereka yang memiliki kuasa, dan orang kecil seperti saya tidak akan pernah menang melawan hukum yang bisa dia kendalikan. Sebelum menutup telepon, dia berpesan agar saya menjaga keluarga saya baik-baik, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Telepon terputus. Saya terduduk lemas di kursi kafe. Ancaman terhadap keluarga saya adalah batas terakhir yang tidak boleh dia lewati. Sarah menatap saya dengan penuh simpati. Dia rupanya bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Saya menoleh ke arahnya dan mengatakan bahwa kita harus mempercepat proses publikasi berita ini. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semakin lama saya menunda, semakin besar risiko yang dihadapi oleh keluarga saya. Sarah mengangguk setuju dan mulai mengetik dengan cepat di laptopnya. Malam itu, di bawah lampu kafe yang temaram, kami menyusun strategi untuk menjatuhkan seorang raksasa yang selama ini merasa dirinya tidak tersentuh oleh hukum. Alhamdulillah, Sarah memiliki tim yang sangat solid dan bisa dipercaya. Dia menjamin bahwa dokumen-dokumen ini akan disimpan di server yang sangat aman agar tidak bisa diretas oleh orang-orang Pak Surya. Namun, saat saya dalam perjalanan pulang, saya melihat sebuah kerumunan di dekat jembatan penyeberangan yang tidak jauh dari rumah saya. Hati saya mencelos saat melihat sebuah mobil yang sangat saya kenal ringsek setelah menabrak pembatas jalan. Itu adalah mobil milik salah satu asisten kepercayaan saya yang tadi sore saya tugaskan untuk menjemput beberapa dokumen penting dari kantor lama. Saya segera turun dan berlari menuju lokasi kejadian. Petugas medis sedang berusaha mengeluarkan asisten saya yang sudah tidak sadarkan diri dengan luka parah di kepalanya. Saya berdiri mematung di pinggir jalan, melihat genangan darah yang mulai bercampur dengan air hujan yang mulai turun rintik-rintik. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Saya melihat bekas rem yang sangat panjang dan jejak tabrakan dari arah samping yang sangat sengaja. Pak Surya tidak sedang menggertak lagi. Dia mulai bertindak. Pesan yang dia sampaikan lewat kejadian ini sangat jelas, yaitu siapapun yang dekat dengan saya akan berada dalam bahaya jika saya terus melanjutkan rencana ini. Air mata saya menetes, bukan karena takut,
Tapi karena rasa bersalah yang teramat sangat kepada asisten saya yang tidak tahu apa-apa itu. Di bawah langit yang mendung, saya mengepalkan tangan sekuat tenaga. Saya berjanji kepada diri saya sendiri dan kepada Allah, bahwa pengorbanan orang-orang di sekitar saya tidak akan sia-sia. Perjalanan menuju puncak keadilan memang penuh dengan duri dan darah, tapi saya sudah melangkah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Badai yang lebih besar mungkin akan datang besok, tapi saya sudah menyiapkan diri untuk tenggelam atau muncul sebagai pemenang. Suara sirine ambulans yang meraung-raung di tengah gerimis itu terasa menusuk telinga dan jantung saya. Saya berdiri di samping ranjang dorong saat petugas medis bergegas membawa Dika ke dalam ruang gawat darurat. Pakaian saya basah kuyup oleh sisa air hujan dan bercampur dengan noda darah dari tubuh Dika yang tadi sempat saya dekap. Saya melihat tangan Dika yang terkulai lemas dengan luka goresan yang cukup dalam. Dalam hati saya terus berdoa agar Allah memberikan keselamatan bagi pemuda yang tidak bersalah ini. Dika hanya seorang asisten yang jujur dan rajin. Dia tidak seharusnya menanggung beban dari peperangan antara saya dan Pak Surya. Setelah pintu ruang gawat darurat tertutup rapat, saya duduk di kursi besi yang dingin di lorong rumah sakit. Pikiran saya kacau. Ancaman Pak Surya bukan lagi sekadar bualan lewat telepon. Dia sudah berani bertindak nekat di tempat umum untuk mencelakai orang-orang di sekitar saya. Saya sadar bahwa sekarang nyawa saya dan keluarga saya sedang benar-benar dipertaruhkan. Di tengah kebingungan itu, Sarah datang dengan langkah terburu-buru. Wajahnya terlihat sangat cemas, tapi dia berusaha tetap tenang demi saya. Sarah duduk di samping saya dan memberikan sebotol air mineral. Dia berkata bahwa kita tidak boleh goyah sedikit pun, karena itulah yang diinginkan oleh Pak Surya. Kami harus segera bergerak lebih cepat. Sarah mengusulkan agar saya tidak pulang ke rumah malam ini. Dia curiga bahwa rumah saya sudah diawasi oleh orang-orang suruhan Pak Surya. Dengan berat hati, saya menelepon istri saya. Saya memintanya untuk segera mengemas barang-barang penting secara diam-diam dan membawa anak-anak pergi ke rumah paman di pinggiran kota menggunakan taksi online. Saya tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi agar mereka tidak panik. Saya hanya mengatakan ada masalah mendesak di kantor yang mengharuskan mereka pindah sementara waktu demi keamanan. Mendengar suara istri saya yang khawatir di seberang telepon membuat hati saya teriris. Saya merasa gagal melindungi mereka dari dunia bisnis yang kejam ini. Sambil menunggu kabar dari dokter mengenai kondisi Dika, saya dan Sarah berdiskusi di sudut rumah sakit yang sepi. Sarah menunjukkan ponselnya yang berisi pesan dari rekannya di media massa. Ternyata, pihak Pak Surya sudah mulai menyebarkan berita bohong atau hoaks untuk menjatuhkan nama baik saya di media sosial. Mereka menuduh saya menggunakan cara-cara ilegal untuk menjatuhkan bisnis Bima dulu. Ini adalah taktik kotor untuk mengalihkan isu sebelum bukti-bukti penipuan Pak Surya meledak ke publik. Saya hanya bisa menarik napas panjang. Alhamdulillah, semua dokumen asli dan rekaman percakapan masih aman di tangan Sarah. Tiba-tiba, seorang pria dengan jaket hitam dan topi rendah melintas di depan kami dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Dia tidak terlihat seperti keluarga pasien, karena dia terus memperhatikan kami sambil berpura-pura bermain ponsel. Sarah menyenggol lengan saya dan memberikan kode lewat matanya. Kami berdua segera beranjak dari kursi dan berjalan menuju area parkir yang lebih ramai. Benar saja, pria itu mengikuti kami dari kejauhan. Keadaan semakin mencekam. Saya merasa seperti binatang buruan yang sedang dikepung di tengah hutan beton. Kami masuk ke dalam mobil Sarah dan segera meninggalkan rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Sarah menyetir dengan sangat lincah, melewati jalan-jalan sempit untuk memastikan tidak ada kendaraan yang membuntuti kami. Tujuan kami adalah sebuah kantor kecil milik teman Sarah yang lokasinya sangat tersembunyi. Di sana, kami akan menghabiskan sisa malam untuk merapikan semua berkas digital yang akan dikirimkan kepada pihak kepolisian dan pimpinan redaksi berita nasional pada esok pagi. Di dalam kantor kecil yang sempit itu, saya kembali melihat-lihat foto-foto dokumen yang kami miliki. Ada bukti transfer uang dalam jumlah sangat besar dari perusahaan Pak Surya ke rekening beberapa oknum pejabat untuk memuluskan proyek bodong mereka. Ada juga daftar aset yang sengaja disembunyikan untuk menghindari pajak negara. Semua ini sudah lebih dari cukup untuk membuat Pak Surya menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Namun, saya tahu bahwa raksasa seperti dia tidak akan jatuh begitu saja tanpa perlawanan yang mematikan. Pukul 2 dini hari, telepon saya bergetar. Ada nomor tidak dikenal yang mengirimkan sebuah foto. Jantung saya seakan berhenti berdetak saat melihat gambar tersebut. Itu adalah foto mobil taksi yang ditumpangi oleh istri dan anak-anak saya sedang berhenti di sebuah lampu merah.
Di bawah foto itu terdapat pesan singkat yang isinya sangat singkat tapi sangat mengerikan. Pesan itu hanya bertuliskan, "Jangan sampai mereka kehilangan arah pulang karena kesalahan pilihan Anda." Pak Surya benar-benar gila. Dia memantau setiap pergerakan keluarga saya. Saya merasa sangat lemah dan ingin menangis. Rasanya saya ingin menyerah saja dan membakar semua dokumen ini asalkan keluarga saya selamat. Saya memegang kepala saya dengan kedua tangan sambil gemetar. Sarah yang melihat saya hancur segera mendekat dan memegang bahu saya dengan kuat. Dia mengatakan bahwa jika saya menyerah sekarang, Pak Surya tidak akan membiarkan kami hidup tenang. Orang seperti dia tidak akan pernah menepati janji. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga adalah dengan membuat Pak Surya tidak berdaya secepat mungkin sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk memberi perintah kepada anak buahnya. Perkataan Sarah menyadarkan saya. Saya tidak boleh takut. Saya harus tetap fokus. Kami pun memutuskan untuk segera mengirimkan sebagian bukti tersebut ke publik melalui media sosial malam itu juga agar menjadi perhatian masyarakat luas. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu pada saya atau keluarga saya, orang akan langsung tahu siapa pelakunya. Jari saya gemetar saat menekan tombol kirim di laptop. Dalam sekejap, informasi mengenai skandal besar Pak Surya mulai menyebar di dunia maya. Sambil menunggu reaksi dari pihak lawan, saya terus memantau posisi istri saya melalui aplikasi pelacak lokasi di ponsel. Alhamdulillah, saya melihat posisi mereka sudah sampai di rumah paman saya yang letaknya cukup tersembunyi di dalam perkampungan padat. Saya segera menghubungi paman saya dan memintanya untuk mengunci semua pintu serta menjaga keluarga saya dengan ketat. Saya juga meminta bantuan beberapa teman lama yang bekerja sebagai petugas keamanan untuk berjaga-jaga di sekitar rumah paman tanpa menarik perhatian. Malam yang panjang itu terasa seperti selamanya. Saya tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Setiap suara langkah kaki di luar ruangan membuat saya waspada. Saya terus memikirkan Dika yang masih berjuang di rumah sakit. Saya juga memikirkan nasib bisnis yang telah saya bangun dengan susah payah jika besok semuanya menjadi ricuh. Namun, rasa takut itu perlahan berubah menjadi amarah yang terkendali. Saya tidak akan membiarkan kejahatan ini menang. Pak Surya mungkin punya uang dan kekuasaan yang tidak terbatas, tapi dia tidak punya dukungan dari orang-orang yang jujur. Menjelang subuh, Sarah menerima telepon bahwa berita tentang skandal Pak Surya sudah mulai dikutip oleh beberapa portal berita besar. Nama Pak Surya mulai menjadi perbincangan hangat di internet. Strategi kami mulai menunjukkan hasil. Masyarakat mulai bertanya-tanya tentang kebenaran harta kekayaan pria itu. Di saat yang sama, pengacara saya memberikan kabar bahwa tim kepolisian sudah mulai mempelajari bukti awal yang kami kirimkan secara rahasia beberapa jam yang lalu. Saya berdiri di dekat jendela kantor, menatap langit yang mulai berubah menjadi biru pucat. Matahari akan segera terbit, membawa harapan baru sekaligus ujian yang lebih berat. Saya tahu bahwa pagi ini Pak Surya akan terbangun dengan kemarahan yang luar biasa. Dia pasti akan mengerahkan segala cara untuk membungkam saya selamanya. Tapi saya sudah siap. Saya sudah menyiapkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang paling penting bagi saya adalah kebenaran harus terungkap dan orang-orang jahat seperti dia tidak boleh lagi menindas orang kecil demi keserakahan pribadi. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang sangat keras mengejutkan kami berdua. Saya dan Sarah saling berpandangan dengan penuh tanya. Apakah itu polisi yang datang untuk menjemput saya demi perlindungan? Atau justru anak buah Pak Surya yang sudah berhasil menemukan tempat persembunyian kami? Saya memegang gagang pintu dengan erat sambil menahan napas. Apapun yang terjadi di balik pintu itu, saya sudah memasrahkan seluruh hidup saya kepada Allah. Perjalanan ini sudah sampai di titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali ke belakang. Hanya ada satu jalan, yaitu maju dan menyelesaikan apa yang telah dimulai demi sebuah keadilan yang selama ini terinjak-injak oleh kekuasaan dan uang. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang berdebar sangat kencang. Tangan saya perlahan meraih gagang pintu dan memutarnya dengan hati-hati. Di hadapan saya, berdiri 3 orang pria berbadan tegap dengan raut wajah yang sangat serius. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menunjukkan sebuah kartu identitas kepolisian. Ternyata mereka adalah tim penyidik khusus yang sudah saya hubungi secara rahasia melalui pengacara saya. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti hati saya. Alhamdulillah, bantuan yang saya tunggu akhirnya datang di saat yang sangat kritis. Mereka segera masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu dengan rapat. Pemimpin tim itu bernama Bapak Handoko. Dia mengatakan bahwa bukti-bukti yang saya kirimkan semalam sudah lebih dari cukup untuk membuat Pak Surya tidak berkutik.
Namun, Bapak Handoko juga memberikan peringatan keras. Dia bilang bahwa keselamatan saya sekarang dalam ancaman yang sangat besar. Pak Surya bukan orang sembarangan. Dia memiliki jaringan yang sangat luas dan bisa melakukan tindakan nekat apa saja untuk menutupi kejahatannya. Sambil para petugas memeriksa dokumen tambahan di laptop saya, ponsel saya tiba-tiba bergetar di atas meja. Layar ponsel menunjukkan nama Pak Surya. Saya saling berpandangan dengan Bapak Handoko. Dia memberi isyarat agar saya mengangkat telepon tersebut dan mengaktifkan suara pengeras agar semua orang bisa mendengar. Saya menekan tombol hijau dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Suara Pak Surya terdengar sangat tenang namun penuh dengan ancaman yang mematikan. Dia bertanya di mana saya berada sekarang. Dia juga berkata bahwa dia sudah tahu tentang berita yang beredar di internet. Pak Surya tertawa kecil, sebuah tawa yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dia mengatakan bahwa saya telah membuat kesalahan besar karena mencoba melawannya. Dia mengancam akan menghancurkan hidup saya dan keluarga saya sampai ke akar-akarnya jika saya tidak segera menarik semua laporan dan berita tersebut dalam waktu 1 jam ke depan. Saya hanya terdiam mendengarkan makian dan ancamannya. Saya merasa muak melihat betapa sombongnya pria ini meskipun dia sudah berada di ujung tanduk. Dengan suara yang tegas dan terkendali, saya menjawab bahwa semuanya sudah terlambat. Saya katakan kepadanya bahwa kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang atau ditutupi dengan kekuasaan. Pak Surya berteriak dengan penuh amarah sebelum akhirnya memutus sambungan telepon secara sepihak. Bapak Handoko segera memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk melacak lokasi telepon tersebut. Mereka juga meminta saya untuk segera pindah ke lokasi yang lebih aman di bawah perlindungan kepolisian. Saya mengajak Sarah untuk ikut serta karena keselamatannya juga terancam sebagai asisten setia saya. Sebelum meninggalkan kantor, saya sempat menghubungi istri saya lagi. Dia mengabarkan bahwa suasana di rumah paman saya masih aman dan terkendali. Namun, ada kabar lain yang membuat hati saya terasa remuk. Kondisi Dika di rumah sakit sedikit menurun. Dokter mengatakan bahwa Dika mengalami demam tinggi karena tekanan batin yang dia alami selama beberapa hari terakhir. Mendengar hal itu, saya merasa seperti gagal menjadi seorang ayah. Namun, petugas kepolisian meyakinkan saya bahwa mereka sudah menempatkan personel berpakaian sipil untuk menjaga kamar perawatan Dika di rumah sakit. Saya hanya bisa berserah diri kepada Allah agar anak saya diberikan kekuatan untuk melewati masa sulit ini. Saya berjanji dalam hati bahwa setelah semua ini selesai, saya akan mencurahkan seluruh waktu saya untuk menebus waktu yang hilang bersama keluarga saya. Kami keluar dari gedung melalui pintu belakang yang jarang digunakan orang. Sebuah mobil hitam sudah menunggu dengan mesin yang sudah menyala. Selama perjalanan menuju lokasi aman, saya melihat berita di media sosial semakin memanas. Masyarakat mulai melakukan aksi protes di depan kantor pusat perusahaan milik Pak Surya. Nama Bima juga mulai disebut-sebut sebagai tangan kanan Pak Surya yang ikut terlibat dalam pemalsuan dokumen-dokumen penting perusahaan. Saya merasa sedih melihat orang-orang yang dulu saya percayai kini menjadi musuh dalam selimut. Ternyata, selama ini Bima bekerja sama dengan Pak Surya untuk menjatuhkan saya. Bima memberikan data-data rahasia perusahaan kepada Pak Surya agar Pak Surya bisa mengambil alih semua aset saya dengan cara yang terlihat legal di mata hukum. Mobil kami berhenti di sebuah rumah besar yang memiliki pagar tinggi di pinggiran kota. Ini adalah rumah aman milik kepolisian. Di sana, sudah ada beberapa saksi lain yang juga sedang dalam perlindungan. Saya sangat terkejut saat melihat salah satu dari mereka adalah mantan bendahara Pak Surya yang sudah menghilang selama hampir 1 tahun. Dia tampak ketakutan, namun matanya memancarkan tekad yang sama dengan saya. Dia bercerita bahwa dia melarikan diri karena Pak Surya memaksanya untuk melakukan pencucian uang hasil korupsi proyek pemerintah. Dia memiliki semua catatan keuangan rahasia yang selama ini dicari-cari oleh banyak pihak. Kehadiran saksi kunci ini membuat saya semakin yakin bahwa Pak Surya tidak akan bisa lolos lagi dari jeratan hukum. Siang itu, berita di televisi menyiarkan secara langsung penggerebekan di rumah mewah Pak Surya. Namun, Pak Surya ternyata tidak ada di rumahnya. Dia dikabarkan melarikan diri sesaat sebelum polisi datang. Kabar ini membuat saya kembali waspada. Seorang pria yang merasa terpojok seperti Pak Surya bisa menjadi sangat berbahaya. Saya khawatir dia akan melakukan tindakan balasan yang tidak terduga. Di tengah kecemasan itu, Sarah mendekati saya dan menunjukkan sebuah pesan singkat yang baru saja dia terima dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi sebuah foto pintu depan rumah paman saya dengan tulisan singkat yang berbunyi bahwa mereka sedang diawasi.
Jantung saya seakan berhenti berdetak saat melihat foto itu. Ternyata anak buah Pak Surya sudah berhasil melacak keberadaan istri dan anak-anak saya di rumah paman. Tanpa berpikir panjang, saya segera memberitahu Bapak Handoko tentang pesan tersebut. Bapak Handoko langsung berkoordinasi dengan tim lapangan yang berada di dekat lokasi rumah paman saya. Saya merasa sangat sesak napas membayangkan keselamatan orang-orang yang saya cintai sedang dipertaruhkan. Saya memohon kepada Bapak Handoko agar saya diizinkan untuk pergi ke sana, namun dia melarang saya dengan tegas. Dia mengatakan bahwa jika saya keluar sekarang, itu hanya akan memudahkan rencana Pak Surya untuk menangkap saya. Saya dipaksa untuk tetap tinggal dan menunggu kabar sambil terus berdoa kepada Allah agar keluarga saya dilindungi dari segala mara bahaya. Menit demi menit berlalu dengan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti jam yang menyiksa batin saya. Saya hanya bisa duduk terpaku sambil menatap layar ponsel, menunggu kabar dari paman atau istri saya. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar rumah aman tempat saya bersembunyi. Suara itu cukup keras dan beruntun. Para petugas polisi di dalam rumah segera mengambil posisi siaga dan meminta kami untuk berlindung di bawah meja atau di dalam ruangan yang lebih tertutup. Sarah berteriak ketakutan, sementara saya mencoba untuk tetap tenang meskipun seluruh tubuh saya bergetar hebat. Apakah Pak Surya sudah mengetahui tempat ini juga? Apakah dia benar-benar nekat menyerang rumah aman kepolisian hanya untuk membungkam saya? Keadaan di luar rumah menjadi sangat kacau. Saya bisa mendengar teriakan orang dan suara benturan mobil. Bapak Handoko berkomunikasi dengan radio panggilnya, meminta bantuan tambahan segera dikirimkan ke lokasi kami. Dia mengatakan bahwa ada 2 mobil yang mencoba menerobos gerbang depan. Di dalam situasi yang sangat mencekam ini, saya menyadari bahwa perjuangan saya untuk mencari keadilan telah berubah menjadi pertempuran hidup dan mati. Saya tidak menyangka bahwa keserakahan seseorang bisa merubah manusia menjadi sosok yang begitu bengis dan tidak mengenal ampun. Saya hanya bisa memejamkan mata dan terus menyebut nama Allah, meminta kekuatan agar saya bisa melewati badai yang sangat hebat ini. Di tengah dentuman suara di luar, saya teringat kembali pada masa-masa sulit dulu saat saya masih merintis bisnis dari bawah. Saya sadar bahwa harta dan kekuasaan bisa hilang dalam sekejap, namun integritas dan harga diri adalah hal yang harus dijaga sampai tetes darah terakhir. Pintu ruangan tempat kami berlindung tiba-tiba ditendang dengan keras dari luar, dan suasana seketika menjadi hening sesaat sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Debu mengepul dari arah pintu yang baru saja ditendang dengan sangat keras. Pandangan saya sempat kabur karena kaget dan takut yang luar biasa. Di tengah keremangan itu, saya melihat sesosok pria bertubuh besar masuk dengan senjata di tangannya. Namun, belum sempat pria itu melangkah lebih jauh, Pak Handoko dengan gerakan yang sangat cepat langsung menerjangnya. Suara perkelahian fisik terdengar sangat kasar di telinga saya. Meja dan kursi bergeser, hingga menimbulkan suara decitan yang memilukan. Petugas polisi lainnya segera membantu Pak Handoko untuk melumpuhkan penyusup tersebut. Hati saya mencelos. Ternyata bahaya itu benar-benar sudah ada di depan mata saya sekarang. Sarah yang berada di samping, saya hanya bisa menutup mulutnya agar tidak berteriak lebih kencang. Tubuhnya gemetar hebat, sama seperti saya. Pak Handoko berteriak memerintahkan kami untuk tetap menunduk dan tidak bergerak sedikit pun. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suasana di dalam ruangan itu akhirnya mulai terkendali. Penyusup itu berhasil diborgol dan diseret keluar oleh petugas. Pak Handoko menghampiri saya dengan napas yang terengah-engah. Wajahnya terlihat sangat serius dan tegang. Dia mengatakan bahwa tempat ini sudah tidak aman lagi karena lokasi kami telah bocor sepenuhnya ke telinga anak buah Pak Surya. Tanpa membuang waktu, Pak Handoko meminta kami untuk segera bersiap-siap pindah. Kami tidak membawa barang apapun kecuali ponsel dan dokumen-dokumen penting yang sudah kami amankan sebelumnya. Kami diarahkan keluar melalui pintu belakang yang terhubung langsung dengan sebuah lorong sempit. Di luar, suara sirine polisi mulai terdengar saling bersahutan di kejauhan. Saya melihat ada 2 mobil hitam besar yang sudah menunggu di ujung lorong dengan mesin yang masih menyala. Kami diminta masuk ke dalam mobil tersebut dengan sangat cepat. Di dalam mobil, saya hanya bisa terdiam sambil memeluk tas yang berisi bukti-bukti kejahatan Bima dan Pak Surya. Saya merasa seperti seorang pelarian di negeri saya sendiri, padahal saya adalah korban yang sedang mencari keadilan. Selama perjalanan yang sangat menegangkan itu, pikiran saya tidak bisa lepas dari nasib istri dan anak-anak saya di rumah paman. Saya terus memegang ponsel dengan tangan yang berkeringat, berharap ada pesan masuk yang membawa kabar baik. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari istri saya masuk.
Dia mengatakan bahwa ada beberapa orang tidak dikenal yang mencoba masuk ke halaman rumah paman, tetapi untungnya petugas kepolisian yang berjaga di sana langsung bertindak cepat. Mereka sekarang sudah aman di dalam perlindungan ketat polisi di sebuah markas tentara terdekat. Membaca pesan itu, saya merasa sedikit lega. Setidaknya, Allah masih menjaga mereka dari tangan-tangan jahat yang ingin menyakiti keluarga saya. Saya berbisik lirih mengucap Alhamdulillah berulang kali di dalam hati. Pak Handoko yang duduk di kursi depan sesekali melihat ke arah spion, memastikan tidak ada kendaraan yang membuntuti kami. Dia kemudian menelepon seseorang dan berbicara dengan nada bicara yang sangat tegas. Dari pembicaraan itu, saya baru tahu bahwa Pak Surya sedang mencoba untuk menghilangkan semua jejak keterlibatannya dengan cara membakar salah satu gudang arsip miliknya. Pak Surya sepertinya sudah merasa sangat terdesak karena satu persatu orang kepercayaannya mulai ditangkap oleh pihak berwajib. Dia sekarang sedang melakukan cara apapun, termasuk cara-cara yang sangat kotor, agar namanya tetap bersih di mata hukum. Mobil yang kami tumpangi melaju dengan sangat cepat membelah jalanan kota yang mulai sepi karena malam sudah semakin larut. Kami tidak menuju ke kantor polisi biasa, melainkan ke sebuah gedung pertemuan rahasia yang dijaga sangat ketat oleh aparat bersenjata lengkap. Pak Handoko menjelaskan bahwa di tempat inilah saya akan bertemu dengan seorang saksi kunci lainnya yang selama ini bersembunyi. Saksi ini adalah mantan orang kepercayaan Pak Surya yang mengetahui semua aliran dana ilegal dan daftar pejabat yang pernah disuap olehnya. Jantung saya kembali berdegup kencang. Jika saksi ini benar-benar mau bicara, maka berakhir sudah kekuasaan gelap Pak Surya yang selama ini tidak tersentuh hukum. Saat kami tiba di gedung tersebut, suasana terasa sangat dingin dan sunyi. Kami dipandu masuk ke sebuah ruangan kedap suara yang berada di lantai bawah tanah. Di sana, sudah duduk seorang pria parubaya yang terlihat sangat ketakutan. Dia menatap saya dengan pandangan yang sulit diartikan. Pak Handoko memperkenalkan saya kepadanya sebagai orang yang juga menjadi korban dari kekejaman Pak Surya. Kami berdua kemudian mulai berbagi cerita tentang semua yang kami alami. Pria itu bercerita bahwa dia terpaksa melarikan diri karena Pak Surya mengancam akan menghabisi seluruh keluarganya jika dia berani membocorkan rahasia perusahaan. Mendengar cerita pria itu, saya merasa semakin yakin bahwa apa yang saya lakukan sekarang adalah benar. Ini bukan lagi soal uang atau bisnis yang hilang, tetapi soal menegakkan kebenaran dan menghentikan orang-orang jahat agar tidak ada lagi korban lainnya. Kami menghabiskan sisa malam itu untuk menyatukan semua bukti yang kami miliki. Ternyata, Bima selama ini bukan hanya bekerja untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia juga menjadi alat bagi Pak Surya untuk menguasai aset-aset perusahaan saya dengan cara yang melanggar hukum. Bima hanyalah pion kecil di dalam permainan besar yang dirancang oleh Pak Surya. Menjelang pagi hari, Pak Handoko membawa kabar yang sangat mengejutkan. Pak Surya ternyata sudah mencium keberadaan kami di gedung ini. Dia tidak datang sendiri, melainkan mengirimkan pengacara-pengacara paling mahal di negeri ini bersama dengan beberapa oknum yang masih mendukungnya. Mereka mencoba masuk dengan membawa surat-surat resmi yang menyatakan bahwa penangkapan Bima dan penggeledahan kantor Pak Surya adalah tindakan yang ilegal. Suasana di gedung itu kembali memanas. Saya bisa mendengar perdebatan sengit dari luar ruangan antara tim Pak Handoko dengan rombongan yang datang tersebut. Saya merasa sangat cemas karena Pak Surya sepertinya masih memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia menggunakan celah-celah hukum untuk memutarbalikkan fakta dan menyerang balik pihak kepolisian. Di tengah ketegangan itu, Pak Handoko masuk kembali ke ruangan kami dengan wajah yang merah padam. Dia mengatakan bahwa kita harus bertindak lebih cepat sebelum mereka berhasil mendapatkan perintah untuk menghentikan penyelidikan ini. Kami harus segera membawa semua bukti ini ke hadapan pimpinan tertinggi kepolisian agar tidak ada lagi oknum yang bisa mengintervensi kasus ini. Saya berdiri dari kursi saya dengan rasa lelah yang luar biasa, namun semangat saya tetap menyala. Saya tahu bahwa ini adalah babak terakhir dari perjuangan saya. Jika saya gagal hari ini, maka selamanya saya akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan ketidakadilan. Saya menatap Sarah yang juga terlihat sangat lelah namun tetap setia mendampingi saya. Kami semua bersiap untuk melakukan langkah paling berani yang pernah kami ambil. Kami akan keluar dari gedung ini melalui pintu depan, menghadapi semua kamera wartawan yang sudah mulai berkumpul di luar, dan membeberkan semuanya kepada publik. Langkah kaki kami menggema di lorong gedung saat kami menuju pintu keluar utama. Pak Handoko memimpin di depan dengan langkah yang sangat mantap. Saya bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggung saya. Di depan sana, cahaya lampu dari kamera wartawan sudah terlihat berkilauan. Saya menarik napas dalam-dalam,
mencoba untuk menenangkan diri dan memohon kekuatan kepada Allah agar lisan saya tidak keluh saat bicara nanti. Saya harus kuat demi harga diri saya, demi masa depan anak-anak saya, dan demi orang-orang yang sudah dikhianati oleh keserakahan Bima dan Pak Surya. Tepat saat pintu utama dibuka, ribuan pertanyaan langsung menghujani kami. Kilatan lampu kamera membuat mata saya sedikit silau. Di tengah kerumunan itu, saya melihat mobil mewah Pak Surya berhenti tepat di depan gedung. Pintu mobil terbuka, dan Pak Surya keluar dengan senyum sinisnya yang sangat khas. Dia menatap saya dengan pandangan yang merendahkan, seolah-olah dia sedang berkata bahwa saya tidak akan pernah bisa menang melawannya. Namun, kali ini saya tidak menunduk. Saya menatap matanya dengan penuh keberanian. Saya sudah siap menghadapi serangan apapun yang akan dia berikan, karena saya percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Seberapa kuat pun orang jahat mencoba untuk menutupinya. Situasi menjadi sangat sunyi selama beberapa saat ketika kami berdua saling berhadapan di tengah kerumunan banyak orang, sebelum akhirnya sebuah teriakan keras dari arah belakang merubah segalanya. Teriakan itu berasal dari seorang wanita parubaya yang berlari menembus barisan wartawan dengan nafas terengah-engah. Dia adalah Ibu Aminah, mantan sekretaris pribadi Pak Surya yang sudah menghilang selama berbulan-bulan setelah dipecat secara tidak hormat. Tangannya gemetar hebat sambil mengangkat sebuah telepon genggam tua di atas kepalanya. Dia berteriak dengan suara serak bahwa dia memiliki rekaman percakapan asli saat Pak Surya dan Bima merencanakan semua fitnah ini di dalam ruang kerja pribadi mereka. Suasana yang tadi sunyi tiba-tiba menjadi sangat gaduh. Pak Surya mencoba memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap wanita itu. Namun Pak Handoko dan para anggota polisi lainnya dengan cepat membentuk pagar betis untuk melindungi Ibu Aminah. Kilatan lampu kamera dari para wartawan semakin menggila, menangkap setiap detasemen emosi yang terjadi di depan gedung mewah itu. Saya melihat wajah Pak Surya yang tadinya sangat tenang kini mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia mencoba berteriak bahwa wanita itu gila dan hanya ingin mencari perhatian, namun tidak ada satupun orang yang mempercayainya lagi. Ibu Aminah menyerahkan telepon genggam itu kepada Pak Handoko. Dengan bantuan alat pengeras suara dari mobil polisi, rekaman itu diputar di hadapan semua orang. Suara Bima terdengar sangat jelas di sana, sedang tertawa bersama Pak Surya sambil membahas bagaimana mereka memasukkan tanda tangan saya dan memindahkan aset perusahaan ke rekening luar negeri. Dalam rekaman itu, Bima bahkan sesumbar bahwa saya adalah orang bodoh yang terlalu mudah percaya pada orang lain. Mendengar suara itu, hati saya terasa seperti di saya sembilan. Namun di sisi lain saya merasa sangat lega karena kebenaran akhirnya terbuka lebar. Pak Surya mencoba masuk kembali ke dalam mobilnya untuk melarikan diri, tetapi jalanan sudah diblokade oleh mobil polisi. Dari arah belakang, sebuah mobil hitam dengan plat nomor pejabat tinggi kepolisian berhenti tepat di tengah kerumunan. Seorang pria berseragam lengkap dengan bintang di pundaknya turun dari mobil tersebut. Dia adalah pimpinan tertinggi yang tadi disebutkan oleh Pak Handoko. Kehadirannya seketika membungkam semua perdebatan. Pak Surya yang tadinya merasa sangat berkuasa kini hanya bisa berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Dia tahu bahwa koneksi hukum yang selama ini dia banggakan tidak akan bisa menolongnya kali ini. Pimpinan polisi itu berjalan mendekati Pak Surya dan memberikan tanda kepada anak buahnya. Tanpa banyak bicara, borgol besi langsung dipasangkan ke kedua pergelangan tangan Pak Surya. Suara jepretan kamera wartawan terdengar seperti rentetan senjata api, mengabadikan momen jatuhnya sang penguasa yang selama ini merasa tidak tersentuh oleh hukum. Pak Surya tertunduk layu. Tidak ada lagi senyum sombong atau tatapan meremehkan yang tadi dia tunjukkan kepada saya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Rasanya seperti ada beban seberat gunung yang baru saja diangkat dari pundak saya. Pak Handoko menghampiri saya dan menepuk bahu saya dengan pelan. Dia mengatakan bahwa keadilan memang kadang datang terlambat, tetapi dia pasti akan sampai pada waktunya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Handoko dan juga kepada Ibu Aminah yang sudah berani muncul untuk memberikan kesaksian kunci. Wartawan kemudian mengerumuni saya, meminta tanggapan atas kejadian yang sangat luar biasa ini. Saya berdiri dengan tegap di depan kamera, namun saya tidak mengeluarkan kata-kata makian atau rasa dendam. Saya hanya mengatakan bahwa saya bersyukur kepada Allah karena kebenaran telah ditegakkan. Saya juga berpesan kepada siapapun agar jangan pernah takut untuk berbuat baik, meskipun kebaikan itu kadang dibalas dengan pengkhianatan. Karena pada akhirnya, perbuatan buruk akan menghancurkan pelakunya sendiri. Setelah proses penangkapan selesai, Pak Handoko mengizinkan saya untuk masuk kembali ke dalam kantor saya yang dulu.
Langkah kaki saya terasa sangat ringan saat melewati lobi gedung. Semua karyawan yang tadi menatap saya dengan benci, kini hanya bisa menunduk malu. Beberapa dari mereka bahkan memberanikan diri untuk mendekat dan meminta maaf atas kesalahan mereka karena telah mempercayai fitnah Bima. Saya hanya tersenyum dan mengatakan bahwa saya sudah memaafkan mereka semua. Saya paham bahwa mereka hanya ditekan dan diancam oleh Bima agar mau mengikuti kemauannya. Saya berjalan menuju lift dan naik ke lantai paling atas, tempat ruang kerja utama berada. Saat pintu lift terbuka, saya melihat Bima sedang duduk di lantai lorong dengan tangan terborgol, dijaga ketat oleh 2 orang polisi. Rambutnya berantakan, jas mahalnya sudah kusut, dan wajahnya dipenuhi dengan air mata. Saat dia melihat saya lewat, dia mencoba merangkak mendekat dan memohon ampun. Dia menangis sambil memanggil nama saya, meminta agar saya mencabut laporan kepolisian dan memberinya kesempatan kedua. Saya berhenti sejenak dan menatap Bima untuk terakhir kalinya. Saya teringat saat pertama kali saya menemukannya di depan ruko tua dalam kondisi kedinginan dan kelaparan. Saya teringat bagaimana saya mengajarinya banyak hal dengan penuh kesabaran. Hati saya merasa sangat sedih melihatnya berakhir seperti ini. Namun, saya tahu bahwa dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum agar dia bisa belajar tentang arti sebuah tanggung jawab. Saya tidak mengatakan apapun kepadanya. Saya hanya menatapnya dengan rasa iba, lalu melanjutkan langkah menuju ruang kerja saya. Di dalam ruangan yang luas itu, saya duduk di kursi kebesaran saya. Saya melihat sebuah foto kecil di atas meja. Foto saya dan Bima saat pertama kali membuka cabang perusahaan yang kedua. Di foto itu kami berdua tersenyum sangat lebar. Saya mengusap foto itu dengan jari saya, lalu meletakkannya ke dalam laci. Masa lalu itu sudah selesai. Pengkhianatan itu telah memberikan saya pelajaran yang sangat berharga tentang siapa yang benar-benar bisa dipercaya dan siapa yang hanya menumpang hidup untuk kepentingan pribadinya. Sarah masuk ke dalam ruangan dengan membawa segelas air hangat. Dia tersenyum tulus kepada saya. Dia mengatakan bahwa mulai besok, kita akan mulai merapikan kembali semua kekacauan yang ditinggalkan oleh Bima. Kami harus memulihkan nama baik perusahaan dan memastikan semua hak karyawan yang sempat tertunda segera dibayarkan. Saya mengangguk setuju. Perjuangan ini memang melelahkan, tetapi hasilnya sangat manis. Malam itu, saya pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat damai. Saya tidak lagi merasa takut atau cemas akan hari esok. Sebelum tidur, saya bersujud syukur kepada Allah atas semua pertolongan yang Dia berikan melalui cara yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Alhamdulillah, semua drama kehidupan ini akhirnya mencapai titik akhir yang adil. Bima dan Pak Surya kini harus menjalani hari-hari mereka di balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Perusahaan yang dulu saya bangun dari nol, kini kembali ke tangan saya dengan kondisi yang jauh lebih bersih dari orang-orang jahat. Saya sadar bahwa harta dan kekuasaan bisa dicuri oleh orang lain, tetapi karakter dan kejujuran tidak akan pernah bisa dirampas. Saya menutup mata dengan tenang, siap untuk memulai lembaran baru di pagi hari, sebagai seorang pria yang sudah lulus dari ujian hidup yang paling berat. Keadilan telah menang, dan saya bisa kembali tersenyum kepada dunia tanpa ada lagi beban yang mengganjal di dalam hati selamanya.